Suamiku membodohi ibuku yang tunanetra untuk menandatangi wasiat agar semua warisan ibuku jatuh ke tangannya. Saat itu juga kuusir suamiku dan kubuat ia jadi gelandangan. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Matahari pagi menyapu pelan melalui jendela kamar, menari-nari di atas permukaan kayu yang telah usang. Aku, Dinda, berdiri di depan kompor sambil mengaduk perlatan bubur ayam untuk sarapan. 5 tahun pernikahan dengan Mas Yoga terasa seperti mimpi indah yang tak ingin kubangunkan. Aroma wedang jahe buatannya yang selalu menghangatkan pagi-pagiku masih melekat kuat dalam ingatanku. Ya, dialah yang memperkenalkan tradisi minum wedang jahe setiap pagi padaku. Sebuah kebiasaan kecil yang membuatku merasa dicintai. Dinda, apakah ibu sudah bangun? Suara Yoga yang berat tapi lembut menyapa dari belakangku. Tangannya yang hangat memeluk pinggangku sambil mencium puncak kepalaku. Sudah, Yok. Ibu sedang merapikan tempat tidurnya sendiri seperti biasa. Jawabku sambil berbalik dan tersenyum padanya. Kulihat matanya yang teduh masih mengantuk. Rambutnya yang ikal sedikit berantakan. Kau tidur larut lagi semalam. Dia mengelus pipiku. Hanya memeriksa beberapa dokumen proyek dari kantor. Tapi tak apa. Melihatmu tersenyum seperti ini di pagi hari sudah cukup membuatku bersemangat. Kami berjalan bersama ke meja makan di mana ibu sudah duduk menunggu. Wajah Bu Sari, ibuku, bersinar saat mendengar langkah kaki Yoga. Meski matanya tak lagi bisa melihat sejak 5 tahun lalu karena komplikasi diabetes, senyumannya tetap mampu menerangi seluruh ruangan. Mas Yoga, aku sudah mencium aroma bubur lezat dari dapur. Pasti Dinda yang memasak, ya? Tanya ibu sambil menyentuh kursi di sebelahnya, undangan halus untuk Yoga duduk di sana. Betul sekali, Bu. Dinda memang semakin ahli di dapur. Jawab Yoga sambil menggandeng tangan ibu. Kulihat bagaimana jarinya dengan lembut menata selendang ibu yang sedikit miring. Bagaimana tidur ibu semalam? Kaki ibu tidak bengkak lagi, kan? Ih, anak baik. Ibu baik-baik saja. Obat dari dokter sangat membantu. Ibu mengangkat tangannya dan meraba wajah Yoga. Kau bekerja terlalu keras, nak. Pipimu mulai kurus. Aku tersenyum melihat interaksi mereka. Hubungan Yoga dan ibu selalu membuat hatiku hangat. Ibu sering bercanda bahwa Yoga lebih seperti anak kandungnya daripada menantu. Setelah ayah meninggal, ibu melalui masa-masa sulit, tetapi kehadiran Yoga seolah mengisi kekosongan itu. Sebenarnya, Bu, kata Yoga sambil menyendokkan bubur untuk ibu, kantor sedang membuka proyek properti baru di daerah selatan. Jika berhasil, mungkin kita bisa membawa ibu berlibur ke Bali seperti yang ibu impikan. Ibu tertawa riang. Wah, jangan janji-janji kosong, ya. Dulu ayahmu juga selalu berjanji akan membawaku ke Bali. Tapi, suaranya teduh sejenak, lalu kembali bersemangat. Tapi yang penting sekarang kalian bahagia. Rumah ini sudah cukup bahagia untukku. Aku menatap Yoga, matanya berbinar. Ini bukan janji kosong, Bu. Aku sudah menyisihkan sebagian bonus untuk itu. Dinda juga sudah menabung, bukan? Aku mengangguk, meski sedikit terkejut. Kami memang pernah berbicara tentang impian ibu melihat pura tanah lot sebelum matanya sepenuhnya buta. Tapi itu dulu, sebelum kondisi ibu semakin memburuk. Tapi entah mengapa, Yoga selalu ingat hal-hal kecil seperti ini. Setelah sarapan, Yoga membantu ibu berjalan ke teras sambil membawakan teh hangat. Aku membersihkan meja sambil memperhatikan mereka dari balik jendela. Yoga dengan sabar mendeskripsikan pemandangan pagi kepada ibu. Bagaimana bunga Kamboja di halaman depan mulai bermekaran, bagaimana langit pagi yang biru bersih, bahkan bagaimana kucing tetangga yang sedang berlarian. Kau terlalu baik padanya, bisikku ketika Yoga kembali ke dapur untuk mengambil jaketnya. Dia memelukku erat. Ibu Sari adalah ibu bagiku, Din. Kau dan ibu adalah keluarga yang selalu kuidam-idamkan. Matanya berkaca-kaca. Ingat pertama kali ku datang ke rumah ini? Ibu menyambutku dengan makanan ternak meski matanya sudah mulai rabun. Aku mengangguk, terharu.
Ibu memang selalu mengatakan kau adalah hadiah terindah untuk keluarga kami. Yoga mencium keningku. Aku akan selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk kalian berdua. Sekarang aku harus pergi. Ada meeting pagi dengan klien baru. Dia berjalan ke teras untuk berpamitan pada ibu. Kudengar ibu berkata, hati-hati di jalan. Nak, jangan lupa makan siang. Iya, Bu. Saya pulang cepat sore nanti. Janji Yoga. Aku mengantarnya sampai pintu gerbang. Meeting dengan klien apa? Tanyaku penasaran. Biasa, proyek properti lagi. Jawabnya sambil mencium pipiku. Jangan lupa, nanti sore aku antar ibu kontrol ke dokter. Aku janji akan pulang sebelum jam 4. Dia masuk ke mobil dan melambai padaku. Aku berdiri di pintu gerbang cukup lama, memperhatikan mobilnya menghilang di ujung jalan. Perasaan hangat mengisi dadaku. Hidup ini terasa sempurna. Memiliki suami yang perhatian, ibu yang penyayang, dan rumah yang penuh cinta. Tak ada yang kuinginkan lagi. Jika saja aku tahu bahwa di balik senyum manisnya, di balik perhatiannya yang tulus pada ibu, tersimpan rencana yang akan menghancurkan segalanya. Pagi yang cerah itu adalah ketenangan terakhir sebelum badai menghantam kehidupan kami. Minggu-minggu berlalu sejak percakapan tentang rencana liburan ke Bali. Kehidupan rumah tangga kami berjalan dalam ritme yang nyaman, seolah diatur oleh detak jam yang tak pernah terganggu. Setiap pagi masih dimulai dengan wedang jahe dan percakapan hangat di meja makan. Setiap sore diakhiri dengan yoga yang membacakan koran untuk ibu di teras belakang. Namun, belakangan ini, ada sesuatu yang samar-samar berubah dalam rutinitas kami. Perubahan itu halus, hampir tak terlihat, seperti kabut tipis yang menyelinap di antara celah-celah kebahagiaan kami. Suatu Sabtu sore, langit mendung mengancam akan menghujani kota. Aku sedang menjahit kancing baju yoga yang lepas sambil menemani ibu di ruang keluarga. Ibu dengan jari-jarinya yang lincah sedang merajut syal untuk yoga, sesuatu yang dia pelajari secara khusus meski tak bisa melihat. Dinda, tolong ambilkan benang warna coklat muda itu, pinta ibu. Aku ingin membuat pola kotak-kotak di bagian ujung syal. Aku segera mengambil gulungan benang dari keranjang rajutan. Ibu benar-benar menyayangi yoga, ya? Rajut syal khusus untuknya. Ibu tersenyum, tangannya tak berhenti bergerak. Dia seperti anakku sendiri, Din. Ingat kemarin ketika aku jatuh di kamar mandi? Dia langsung memanggil dokter dan menemani sepanjang malam di rumah sakit. Tidak semua menantu mau melakukan itu. Aku mengangguk meski ibu tak bisa melihat. Memang benar, 2 minggu lalu ketika ibu terjatuh, yogalah yang paling panik. Dia bahkan mengambil cuti 2 hari hanya untuk memastikan ibu baik-baik saja. Iya, Bu. Kita beruntung memilikinya. Tiba-tiba, telepon yoga yang sedang diletakkan di atas meja sofa bergetar. Aku hampir tak memperhatikannya sampai getarannya yang keras membuat ibu terkejut. Teleponnya yoga bergetar keras sekali. Kata ibu. Aku mengambil ponsel itu untuk memindahkan ke tempat yang tak mengganggu ibu. Saat itulah aku melihat nama, kantor, proyek baru, di layar. Tapi anehnya, nomor yang muncul adalah nomor pribadi, bukan nomor kantor. Sebelum sempat berpikir panjang, telepon itu berhenti berdering. Beberapa menit kemudian, yoga masuk dengan wajah berkeringat membawa belanjaan dari pasar. Hujan rintik-rintik nih, katanya sambil meletakkan tas belanja. Aku belikan ibu pisang goreng kesukaan. Ibu segera menyambutnya dengan senyum lebar. Wah, terima kasih, Nak. Tadi ada telepon untukmu. Wajah yoga berubah sebentar sebelum kembali tersenyum. Oh, pasti kantor. Aku sedang mengurus proyek besar. Dia mengambil ponselnya dan melihat layar, lalu segera mematikannya. Sudah, biar mereka tunggu. Sekarang waktunya makan pisang goreng bersama. Malam itu, setelah menidurkan ibu, aku dan yoga duduk di teras menikmati teh. Hujan telah reda, meninggalkan aroma tanah basah yang khas. Proyek besar apa yang kau kerjakan sampai Sabtu malam masih ada telepon? Tanyaku penasaran. Yoga menghela napas, matanya menerawang ke kegelapan. Proyek properti di daerah selatan, seperti yang kuceritakan sebelumnya. Tapi ini lebih besar, Din. Jika berhasil, kita bisa. Dia berhenti sejenak,
Kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Kita sudah memiliki masa depan yang baik, Yok, kataku sambil memegang tangannya. Dia memandangku. Ada keraguan di matanya yang biasanya begitu percaya diri. Tentu saja, sayang. Tapi kau tahu, dengan kondisi ibu yang semakin menua, biaya pengobatan tidak murah. Aku hanya ingin memastikan kalian berdua aman. Aku tersentuh oleh perhatiannya. Kita baik-baik saja, Yok. Tabungan kita cukup. Warisan ibu juga bisa menopang hidup kami sederhana. Warisan. Gumamnya pelan, lalu segera berdiri. Aku lelah, Din. Mari kita tidur. 2 hari kemudian, pada Senin pagi, aku terbangun karena suara bisikan Yoga di balkon. Jam menunjukkan pukul 5 pagi, masih gelap. Aku berjalan pelan mendekati jendela yang terbuka. Tenang saja, semua akan beres, katanya pada seseorang di telepon. Suaranya rendah tapi tegas. Warisan itu akan segera pindah tangan. Proses hukumnya sedang aku urus. Hatiku berdebar kencang. Apa yang dia bicarakan? Warisan apa? Jangan khawatir, lanjutnya. Ibu Sari sudah percaya sepenuhnya padaku. Dengan kondisi tunanetranya, dia bahkan tak akan menyadari apa yang dia tanda tangani. Darahku seolah membeku. Aku berdiri terpaku, tak mampu bergerak. Pembelian apartemen itu tetap jalan, katanya lagi. Begitu semua selesai, kita bisa tinggal di sana bersama. Kakiku gemetar. Apartemen? Bersama siapa? Tiba-tiba, Yoga menengok ke belakang. Aku cepat-cepat mundur dan bersembunyi di balik dinding. Jantung berdebar kencang. Kudengar dia berkata, aku harus pergi. Dinda mungkin sudah bangun. Iya, aku tahu, aku akan berhati-hati. Ketika dia masuk kamar, aku pura-pura masih tertidur. Dia berdiri di samping tempat tidur cukup lama sebelum pergi ke kamar mandi. Air mataku mengalir diam-diam membasahi bantal. Semua kata-katanya tadi seperti pukulan bertubi-tubi. Warisan? Ibu? Apartemen? Selama sarapan pagi itu, aku mencoba bertindak normal. Tapi setiap kali Yoga tersenyum pada ibu, atau setiap kali dia menawarkan bantuan dengan penuh kasih sayang, hatiku seperti diiris-iris. Bagaimana mungkin pria yang begitu perhatian ini merencanakan sesuatu yang jahat? Ibu, kata Yoga sambil menyuapi ibu sedikit bubur. Besok aku akan membawa beberapa dokumen untuk ibu tanda tangan. Surat-surat rutin untuk asuransi kesehatan. Ibu mengangguk polos. Tentu, nak, kau yang urus saja semuanya. Ibu percaya. Aku menatap mereka, perasaan campur aduk memenuhi dadaku. Mungkin aku salah dengar. Mungkin ada penjelasan lain. Mungkin. Tapi ketika mata Yoga bertemu dengan mataku, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku melihat sesuatu yang asing di dalamnya. Sebuah bayangan yang membuatku merinding. Bayangan pertama yang mengabarkan bahwa kehidupan sempurna kami mungkin hanya ilusi. Setelah pagi itu ketika aku tak sengaja mendengar percakapan telepon Yoga, hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan dalam kabut tebal. Setiap senyuman Yoga, setiap perhatiannya pada ibu, bahkan setiap sentuhan lembutnya padaku, semuanya terasa berbeda. Seperti ada lapisan tipis kepalsuan yang menyelimuti setiap tindakannya. Aku mulai mengamatinya dengan saksama. Seperti detektif yang menyusun puzzle dari fragmen-fragmen perilaku yang mencurigakan. Perubahannya dimulai dari hal-hal kecil. Yoga yang biasanya selalu pulang tepat waktu kini mulai sering bekerja lembur. Alasan yang dia berikan selalu sama. Proyek besar di kantor sedang memasuki fase kritis. Suatu malam, ketika jam sudah menunjukkan pukul 11 dan dia belum juga pulang, aku memberanikan diri meneleponnya. Yok, kapan pulang? Ibu menunggumu untuk minum obat malam bersama. Kataku mencoba menyembunyikan kekhawatiran dalam suara. Dinda, aku sedang meeting penting dengan investor. Suaranya terdapat desis angin, seolah dia sedang berada di luar ruangan. Kalian tidak perlu menungguku. Suruh ibu minum obatnya sekarang. Tapi aku mendengar suara wanita tertawa di latar belakang sebelum telepon diputus. Hatiku berdesir kencang. Meeting dengan investor jam 11 malam? Dengan suara wanita tertawa? Ketika akhirnya dia pulang jam 2 pagi, bau parfum melekat pada jas kerjanya.
Bukan wangi yang biasa ku kenal darinya. Maaf terlambat, katanya sambil melepas sepatu dengan wajah lelah. Proyek ini benar-benar menguras energi. Meeting dengan investor sampai jam 2 pagi. Tanyaku mencoba menahan getar dalam suara. Dia menghela napas panjang. Kita harus menghibur mereka, Din. Ini bisnis. Kadang harus menemani mereka makan malam dan minum-minum. Minum-minum? Tapi kau tidak bau alkohol, kataku observatif. Mendadak wajahnya berubah marah. Apa kau tidak percaya padaku? Aku bekerja keras untuk keluarga ini. Untuk ibu. Untuk kita. Itu pertama kalinya dia membentakku dalam 5 tahun pernikahan kami. Aku terdiam. Sok. Dinda. Suaranya melunak ketika melihat ekspresiku. Maafkan aku. Aku terlalu lelah. Proyek ini sangat menegangkan. Dia mendekat dan mencoba memelukku. Tapi secara insting aku menjauh. Ada sesuatu yang berubah antara kami. Sebuah jarak tak terlihat yang tiba-tiba hadir. Keesokan harinya, aku mencoba berbicara pada ibu tentang kekhawatiranku. Kami duduk di kebun belakang sambil menikmati matahari pagi. Ibu, akhir-akhir ini Yoga sering pulang larut. Mulaku dengan hati-hati. Ibu tersenyum, wajahnya menghadap ke arah sinar matahari. Dia bekerja keras untuk kita. Nak, kita harus bersyukur memiliki suami dan menantu seperti dia. Tapi ibu tidak melihat apa yang kulihat. Ibu tidak merasakan perubahan halus dalam sikap Yoga. Bagaimana pelukannya terasa lebih singkat. Bagaimana ciumannya seperti terburu-buru. Bagaimana matanya sering menghindari kontak denganku. Suatu Sabtu, ketika seharusnya Yoga libur, teleponnya berdering saat kami sedang sarapan bersama. Dia segera berdiri dan pergi ke ruang lain untuk menerimanya. Siapa itu, Yok? Tanyaku ketika dia kembali. Ah, hanya klien yang ingin bertemu hari ini, jawabnya sambil mengambil jaket. Aku harus pergi sebentar. Tapi kau janji akan mengantar ibu ke dokter hari ini, protesku. Dia berhenti sejenak, wajahnya menunjukkan konflik batin. Iya, tapi ini darurat. Kau saja yang antar ibu, ya. Sebelum sempat kuberikan tanggapan, dia sudah bergegas keluar. Ibu yang mendengar percakapan kami berkata, biarin saja, Din. Pekerjaan itu penting. Ibu bisa pergi ke dokter kapan saja. Tapi bukan itu poinnya. Ini sudah ketiga kalinya dia membatalkan janji dengan kami dalam 2 minggu. Siang itu, setelah mengantar ibu ke dokter, aku memutuskan untuk mampir ke kantor Yoga. Aku membawa makanan siang untuknya. Berpikir mungkin kita bisa makan bersama. Tapi ketika sampai di resepsionis, petugas keamanan mengenaliku dan berkata, Ibu Dinda? Maaf, Mas Yoga tidak ada di kantor hari ini. Katanya ada urusan luar. Urusan luar? Tadi pagi dia bilang meeting dengan klien. Saat aku berbalik untuk pergi, seorang wanita muda yang duduk di lobi mendekatiku. Permisi, Ibu Yoga. Aku mengangguk, sedikit terkejut. Saya Rani, dari divisi marketing. Katanya dengan suara berbisik. Maaf ikut campur, tapi sudah beberapa kali saya lihat Mas Yoga pergi dengan wanita lain saat jam kerja. Dunia seakan berhenti berputar. Apa maksudmu? Dia melihat sekeliling takut-takut. Minggu lalu saya tidak sengaja melihat mereka di mal. Dan, maaf, mereka terlihat mesra. Tanganku gemetar memegang kotak makanan yang kubawa. Terima kasih informasinya, kataku sebisa mungkin tetap tenang. Sepanjang perjalanan pulang, kepalaku penuh dengan pertanyaan. Siapa wanita itu? Apakah ini berkaitan dengan percakapan telepon yang kudengar? Apakah ini tentang warisan ibu? Apartemen yang dia sebutkan? Ketika sampai di rumah, kudapati Yoga sudah ada di sana. Duduk di teras dengan ibu seolah tidak ada yang terjadi. Kau sudah pulang? Tanyaku mencoba menyembunyikan gejolak dalam hatiku. Dia tersenyum lebar. Meetingnya cepat selesai. Aku masakan ibu sup untuk makan malam. Ibu memegangi tangan Yoga. Lihat, Dinda. Dia baik sekali. Sudah lelah bekerja masih sempat memasak untuk kita. Aku memandangi mereka. Ibu dengan wajah penuh kasih dan kepercayaan. Yoga dengan senyum manis yang sekarang kurasa palsu. Bagaimana mungkin aku akan menceritakan kecurigaanku pada ibu?
Bagaimana mungkin aku akan menghancurkan kebahagiaannya? Malam itu, ketika Yoga sudah tertidur, kuambil ponselnya dengan hati berdebar. Biasanya dia selalu mengunci ponselnya, tapi malam ini dia lupa. Jempolku gemetar membuka aplikasi pesan. Dan di sana, kutemukan kebenaran yang selama ini kutunggu dan kutakuti. Percakapan dengan seseorang bernama Sari 2, berisi rencana pertemuan-pertemuan rahasia, pembelian apartemen, dan yang paling membuatku ngeri. Begini caranya kita bisa dapatkan warisan itu cepat. Air mataku menetes membasahi layar ponsel. Sari 2? Seperti nama ibuku? Ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Tiba-tiba, Yoga bergerak dalam tidurnya. Cepat-cepat kuletakkan kembali ponselnya dan pura-pura tidur. Dia membalik badan dan memelukku erat. Aku mencintaimu, Dinda, gumamnya dalam tidur. Kata-kata yang dulu selalu membuatku hangat, kini terasa seperti pisau tajam menancap di dadaku. Karena sekarang aku tahu, semua ini, semua kebahagiaan kami, semua cinta kami, hanyalah sandiwara besar yang dia pentaskan untuk sebuah rencana jahat. Dan aku, yang dulu begitu percaya, sekarang harus memainkan peran dalam sandiwara yang sama, berpura-pura tidak tahu bahwa kehidupan yang kukira sempurna ternyata dibangun di atas kebohongan. Hari-hari setelah mengetahui kebenaran tentang Sari 2, dalam ponsel Yoga terasa seperti berjalan di atas kaca pecah. Setiap langkah harus dihitung, setiap kata harus ditimbang. Aku menjadi aktris dalam rumah tanggaku sendiri, memainkan peran istri yang bahagia sementara hatiku remuk redam oleh pengkhianatan. Suatu pagi, 2 hari setelah kubaca pesan-pesan rahasianya, Yoga tampak lebih cerewet dari biasanya. Dia menyiapkan sarapan spesial, nasi goreng dengan telur mata sapi seperti yang selalu ibu suka, dan bahkan memotong buah untuk kita bertiga. "Ibu, setelah ini aku akan pergi ke notaris," ucap Yoga sambil menyendokkan nasi goreng ke piring ibu. "Ada beberapa dokumen warisan yang perlu dibenahi." Ibu mengangkat kepala, wajahnya menunjukkan sedikit keheranan. "Warisan? Tapi semua dokumen tanah dan rumah sudah jelas, Nak. Surat-suratnya disimpan di brankas." Yoga tersenyum, tapi matanya tidak. "Iya, Bu. Tapi ini untuk mengantisipasi masa depan. Biar semua lebih teratur." Aku menatapnya dari balik cangkir teh yang kugenggam. "Dokumen apa tepatnya, Yok?" Dia tidak langsung menjawab. Tangannya sibuk memotong-motong buah pepaya untuk ibu. "Ah, cuma surat-surat administratif biasa. Ibu tidak perlu khawatir." Tapi aku melihat caranya menghindari pandanganku. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuatku waspada. Setelah sarapan, saat Yoga sedang mandi, aku mendekati ibu yang sedang duduk di kursi rockingnya di teras. "Ibu, Yoga bicara apa tentang dokumen warisan kemarin?" Ibu menggeleng pelan. "Dia hanya bilang ingin merapikan administrasi. Katanya untuk memudahkan kalau terjadi sesuatu pada ibu." Ibu menarik napas dalam. "Dinda, kenapa kau bertanya seperti itu? Apa ada yang salah?" Aku menggenggam tangan ibu. "Tidak, Bu. Hanya Yoga akhir-akhir ini sering membicarakan warisan. Aku jadi khawatir." Ibu memiringkan kepalanya. Mungkin karena dia melihat kondisi ibu yang semakin tua. Dia hanya ingin yang terbaik untuk kita. Atau yang terbaik untuk dirinya sendiri, batinku dengan getir. Saat Yoga sudah siap berangkat, dia mendekatiku dan mencium keningku. "Aku akan pulang cepat. Janji." Tapi matanya mengatakan sesuatu yang lain. Ada kegelisahan di balik senyumannya. Sepanjang hari, kegelisahan itu menggerogotiku. Aku membereskan rumah dengan gerakan mekanis. Pikiranku melayang kepada pesan-pesan dalam ponsel Yoga. Sari 2. Apartemen. Warisan. Sorenya, ketika Yoga belum juga pulang, aku memberanikan diri membuka laci meja kerjanya. Biasanya dia selalu menguncinya, tapi hari ini, entah karena terburu-buru atau kelalaian, lacinya terbuka. Dan di sana, antara tumpanan kertas biasa, kutemukan selembar draft surat wasiat. Judulnya membuat darahku membeku. Pernyataan penyerahan hak warisan. Dengan tangan gemetar, kubaca isinya. Intinya, Ibu dinyatakan sebagai pihak yang secara fisik tidak mampu mengelola harta benda,
menyerahkan semua hak atas properti kepada Yoga sebagai wali dan pengelola. Tidak ada namaku disebut sama sekali. Sedang apa kau di sana? Suara Yoga dari pintu membuatku nyaris terjatuh. Dia berdiri di ambang pintu, wajahnya gelap. Aku cepat-cepat menyembunyikan kertas itu di balik punggungku. Aku hanya membereskan meja kerjamu, kataku, berusaha membuat suara tetap stabil. Dia melangkah mendekat, matanya menyipit. Apa yang kau pegang, Dinda? Tidak ada. Suaraku gemetar. Dengan gerakan cepat, dia meraih tanganku dan mengambil kertas yang kusembunyikan. Wajahnya memerah ketika melihat draft wasiat itu. Kau mengobrak-abrik barangku. Suaranya rendah dan berbahaya. Apa ini, Yoga? Tanyaku, berusaha menenangkan diri. Mengapa kau menyimpan draft wasiat seperti ini? Dia menarik napas dalam, lalu tiba-tiba berubah menjadi marah. Ini untuk kebaikan kita semua. Untuk kebaikan ibu. Kau pikir aku mau apa? Mencuri. Lalu mengapa namaku tidak disebut? Mengapa hanya kau yang menjadi pengelola? Karena secara hukum lebih mudah satu nama. Dan kau kan istriku, otomatis dapat bagian, teriaknya. Ibu yang mendengar keributan datang dengan pelan, tongkatnya mengetuk lantai. Ada apa, anak-anak? Kenapa berteriak? Yoga segera berubah, wajahnya menjadi lembut. Tidak ada, Bu. Hanya sedikit salah paham dengan Dinda. Tapi ibu tidak mudah dibohongi. Aku dengar kau bicara tentang wasiat. Yoga, ibu sudah bilang, tidak perlu terburu-buru. Ibu, potong Yoga dengan suara manis. Ini hanya formalitas. Biar semua rapi. Untuk mengantisipasi kalau ibu sakit dan butuh biaya pengobatan besar. Aku memandangi mereka, merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Yoga dengan mudahnya memanipulasi kata-kata, memutarbalikkan fakta, sementara ibu, dengan kepercayaan butanya, hanya mengangguk. Tapi Dinda khawatir, kata ibu. Mungkin lebih baik kita bicara bertiga. Tidak perlu, Bu, sahut Yoga cepat. Ini urusan kecil. Aku dan Dinda akan menyelesaikannya. Dia menarik lenganku, membawaku ke kamar. Begitu pintu tertutup, wajahnya berubah lagi. Jangan pernah lagi mengobrak-abrik barangku. Paham? Desisnya. Kau berbohong padaku. Yoga. Siapa Sari 2? Apartemen yang kau bicarakan? Apa kau punya wanita lain? Dia tertawa. Tapi itu adalah tawa kosong. Kau sudah jadi paranoid, Dinda. Sari 2 adalah kode untuk proyek properti. Apartemen adalah investasi. Semua untuk kita. Tapi matanya berkata lain. Matanya menghindar. Tidak bisa menatapku lurus. Aku tidak bodoh, Yoga. Aku mendengar percakapan teleponmu. Aku tahu kau sedang merencanakan sesuatu. Wajahnya berubah pucat. Untuk sesaat, kulihat ketakutan di matanya sebelum berubah menjadi kemarahan lagi. Kau mengupingku? Kau tidak percaya padaku? Setelah semua yang kulakukan untuk kalian? Untuk ibu. Dia berbicara seolah-olah dialah pahlawan dalam keluarga ini, seolah-olah kamilah yang berhutang budi padanya. Ibu adalah ibuku, Yoga. Rumah ini adalah warisan ayahku untuk ibu. Kau tidak berhak. Aku tidak berhak, potongnya dengan suara meninggi. Aku yang merawat ibu ketika kau kerja. Aku yang menemani ibu ke dokter. Aku yang mengurus semua keperluannya. Dan kau bilang aku tidak berhak. Pintu kamar terbuka. Ibu berdiri di sana, wajahnya menunjukkan kekhawatiran mendalam. Cukup. Berhenti berteriak. Aku tidak mau kalian bertengkar karena urusan warisan. Kalau itu masalahnya, lebih baik aku saja yang pergi dari rumah ini. Kami berdua terdiam. Ibu berbalik dan berjalan pergi dengan tongkatnya. Bahunya terlihat lebih membungkuk dari biasanya. Yoga mendekatiku. Suaranya tiba-tiba menjadi lembut. Lihat apa yang kau perbuat, Dinda. Kau menyakiti ibu. Dia keluar kamar, meninggalkanku sendiri dengan perasaan hancur. Dalam pertengkaran ini, aku yang jadi villain, istri yang tidak percaya pada suami, anak yang membuat ibu tua tunanetranya sedih. Tapi ketika aku melihat ke cermin,
Yang kulihat adalah wanita yang mulai mengenali kebenaran. Kebenaran bahwa pernikahannya dibangun di atas kepalsuan, bahwa cinta yang diterimanya adalah kedok untuk keserakahan. Malam itu, aku tidak tidur di kamar. Aku tidur di kamar guest room, dan untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, Yoga tidak datang mencariku. Dan itu, lebih dari segalanya, mengkonfirmasi semua kecurigaanku. Pertanyaanku tetap tanpa jawab, tapi sekarang aku tahu, aku tidak bisa lagi mempercayai kata-katanya. Aku harus mencari bukti, karena hanya bukti yang bisa menyelamatkan ibu dan warisannya dari rencana jahat suamiku sendiri. Keesokan harinya setelah pertengkaran kami, rumah itu dipenuhi oleh kesunyian yang tebal dan tidak nyaman. Yoga berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi, tetapi sikapnya yang biasanya hangat kini berubah menjadi formal dan dingin. Aku memutuskan untuk tidak tidur di kamar guest room lagi karena tidak ingin ibu semakin curiga, tetapi tidur di ranjang yang sama dengan Yoga terasa seperti berbagi tempat tidur dengan orang asing. 3 hari setelah pertengkaran, kesempatan yang tidak kutunggu-tunggu akhirnya datang. Yoga mendapat telepon darurat dari kantor. Ada insiden di salah satu proyek propertinya yang memaksanya harus pergi segera. Dia bahkan tidak sempat berpamitan pada ibu, hanya berteriak dari pintu bahwa dia akan pulang larut malam. Setelah memastikan ibu sudah tertidur nyenyak, aku berdiri di depan meja kerja Yoga dengan jantung berdebar kencang. Laci itu masih terkunci, tetapi kali ini aku sudah mempersiapkan diri. Beberapa hari sebelumnya, aku tidak sengaja melihat Yoga menyimpan kunci cadangan di balik figura foto pernikahan kami, tempat yang menurutnya paling tidak terduga. Dengan tangan gemetar, kuambil kunci itu dan membuka laci meja kerjanya. Di dalamnya tersusun rapi berbagai dokumen, tapi mataku langsung tertarik pada map coklat tebal bertuliskan, keluarga. Isinya membuat nafasku tersendat. Ada draft lengkap surat wasiat yang lebih detail dari yang kulihat sebelumnya, disertai dengan surat kuasa yang menyatakan Yoga sebagai pelaksana wasiat dan pengelola harta benda ibu. Yang paling mengerikan adalah surat pernyataan dari seorang dokter, bukan dokter langganan ibu, yang menyatakan ibu dalam kondisi tidak sepenuhnya waras dan membutuhkan wali. Tidak mungkin, bisikku sendiri. Ibu mungkin tunanetra, tetapi pikiran dan ingatannya masih sangat tajam. Ku beralih ke dokumen lain. Ada brosur apartemen mewah di daerah selatan kota, dengan harga yang disebutkan membuat mataku terbelalak. Lalu ada printout percakapan email antara Yoga dengan seseorang bernama Diana. Mataku berjalan cepat membaca isinya. Dari Yoga Pratama email.com kepada Diana Sari email.com. Subjek, rencana penyelesaian. Sayang, semua sedang berjalan sesuai rencana. Wasiat sudah hampir selesai. Begitu harta warisan pindah tangan, aku akan segera menjual properti itu. Kita bisa mulai hidup baru di apartemen yang sudah kita pilih. Dinda mulai mencurigai sesuatu, tapi aku bisa menanganinya. Ibu Sari masih percaya sepenuhnya padaku. Kondisi tunanetranya membuatnya tidak bisa membaca dokumen yang dia tanda tangani. Aku janji, tidak lama lagi kita akan bersama selamanya. Kaki-kakiku terasa lemas. Aku harus bersandar di kursi agar tidak terjatuh. Diana, Sari II, wanita yang selama ini menjadi latar belakang semua ini. Dan apartemen itu memang untuk mereka berdua. Tapi yang paling menghancurkan adalah fotokopi buku tabungan ibu. Ada beberapa transfer keluar dalam jumlah besar ke rekening yang tidak kukenal. Totalnya sudah mencapai hampir 100 juta rupiah. Yoga bukan hanya merencanakan untuk mengambil alih warisan, dia sudah mulai menggerogoti tabungan ibu. Aku mendengar suara langkah dari luar. Cepat-cepat ku kembalikan semua dokumen ke tempat semula, mengunci laci, dan mengembalikan kunci ke balik figura foto. Ketika Yoga masuk ke ruangan, aku sedang duduk di sofa pura-pura membaca majalah. Dinda, kau belum tidur? Tanyanya. Dia terlihat lelah, tapi ada sedikit senyum kepuasan di wajahnya. Menunggu ibu minum obat jam 10. Jawabku, berusaha membuat suara terdengar normal. Ada apa sampai larut malam? Dapat klien baru, katanya sambil melepas jas. Proyek besar. Jika ini berhasil, kita bisa dapat komisi yang sangat besar. Dia berbohong lagi. Aku tahu dari email tadi bahwa klien baru itu adalah Diana, dan proyek besar
Mereka adalah rencana mengambil alih warisan ibu. Kau terlihat senang, kataku, mencoba menyelidiki. Dia mendekatiku, dan untuk pertama kalinya sejak pertengkaran kami, dia mencium keningku. Aku selalu senang jika bisa memberikan yang terbaik untuk keluargaku. Kata-kata yang dulu membuatku tersipu malu, sekarang terasa seperti racun. Aku ingin berteriak, ingin menamparnya, ingin mengungkap semua kebohongannya. Tapi aku tahu aku tidak bisa. Belum. Keesokan paginya, saat Yoga sedang mandi, aku mengambil kesempatan untuk memeriksa ponselnya sekali lagi. Kali ini terkunci, tapi aku ingat pinnya, tanggal pernikahan kami. Ironis, bahwa simbol cinta kami sekarang menjadi akses untuk mengungkap pengkhianatannya. Pesan terbaru dengan Diana membuat hatiku hancur berkeping-keping. Diana, sudah ketemu notaris? Yoga, iya, besok Ibu Sari akan tanda tangan. Aku akan bacakan versi yang berbeda. Diana, dia tidak akan curiga. Yoga, tidak mungkin. Dia buta dan percaya padaku seperti anak sendiri. Diana, kalau Dinda. Yoga, aku bisa menangani Dinda. Dia hanya wanita naif. Wanita naif. Kata-kata itu terasa seperti tamparan. Selama ini dia memandangku sebagai wanita bodah yang mudah dibodohi. Apa yang kau lakukan dengan ponselku? Suara Yoga dari balik pintu membuatku nyaris menjatuhkan ponselnya. Dia berdiri di sana, handuk melilit pinggangnya, wajahnya merah padam. Aku hanya ingin memeriksa waktu, kataku, berusaha tenang. Dia merengsek mendekat dan merebut ponselnya dariku. Kau membuka ponselku? Kau tidak percaya padaku. Kenapa? Ada sesuatu yang tidak boleh kulihat. Tantangku, tidak lagi bisa berpura-pura. Dia menatapku dengan mata berapi-api, lalu tiba-tiba ekspresinya berubah. Dia menarik napas dalam-dalam. Dinda, aku tahu kau sedang tidak percaya padaku. Tapi percayalah, semua yang kulakukan adalah untuk kita. Untuk kita? Atau untukmu dan Diana? Diam sejenak. Wajahnya menunjukkan kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Diana adalah klien properti. Dia membantu aku dengan proyek baru. Proyek mengambil alih warisan ibu, kataku pedas. Dia menggeleng, tapi matanya tidak bisa menatapku. Kau salah paham, sayang. Aku hanya ingin. Jangan, potongku. Suaraku mulai meninggi. Jangan berbohong lagi. Aku tahu segalanya. Tentang wasiat palsu, tentang apartemen, tentang uang ibu yang kau ambil. Tiba-tiba, dia menangis. Yoga, pria yang selalu kuat dan tegar dalam pandanganku, berlutut di hadapanku dengan air mata bercucuran. Maafkan aku, Dinda. Isaknya. Aku terpaksa. Perusahaanku bangkrut. Aku punya hutang banyak. Aku tidak punya pilihan lain. Aku memandanginya, merasakan campuran antara kemarahan dan belas kasihan. Jadi semuanya untuk uang? Pernikahan kita? Cinta kita? Perhatianmu pada ibu? Dinda, tolong. Tangisnya memegangi erat kakiku. Aku akan berhenti. Aku akan putus dengan Diana. Aku akan kembalikan uang ibu. Tolong jangan ceritakan pada ibu. Aku melihatnya, pria yang dulu kucintai, sekarang bertekuk lutut memohon ampun. Tapi sesuatu dalam hatiku berkata, ini mungkin hanya sandiwara lain. Bangun, Yoga, kataku dengan suara datar. Ibu akan mendengar kita. Dia bangun, wajahnya penuh harap. Jadi kau mau memaafkanku? Aku butuh waktu untuk berpikir, jawabku. Tapi untuk sekarang, kau harus berjanji tidak akan melakukan apapun terhadap warisan ibu. Dia mengangguk cepat. Aku janji. Aku akan batalkan semuanya. Tapi ketika dia memelukku, aku bisa merasakan ketidaktulusannya. Dan ketika dia berpaling untuk mengambil handuknya yang terjatuh, kulihat senyum tipis di bibirnya. Sebuah senyum kemenangan, seolah dia berhasil memperdayaiku sekali lagi. Saat itulah aku tahu, bukti-bukti yang kudapatkan bukanlah akhir. Ini hanya awal dari pertarungan yang lebih besar. Dan aku harus melindungi ibu, dengan cara apapun yang diperlukan. Malam setelah pengakuan Yoga, aku berbaring di tempat tidur dengan mata terbuka lebar, mendengarkan setiap napasnya yang teratur.
Pura-pura memaafkannya adalah keputusan yang paling sulit dalam hidupku. Tapi aku tahu itu diperlukan untuk membongkar rencananya sepenuhnya. Aku harus berpikir seperti detektif, mengumpulkan setiap bukti sebelum akhirnya menyerang. Keesokan paginya, Yoga bangun dengan sikap yang terlalu bersemangat. Dia menyiapkan sarapan, bercanda dengan ibu, dan bahkan menawarkan untuk memijat kakiku yang sedang pegal. Sesuatu yang tidak pernah dilakukannya sejak awal pernikahan kami. "Ibu," kata Yoga sambil menyuapi ibu sedikit bubur. "Bagaimana kalau nanti siang kita pergi ke notaris? Ada beberapa dokumen kecil yang perlu ibu tanda tangan." Jantungku berdebar kencang, tapi aku tetap tersenyum. "Dokumen apa lagi, Yok? Bukankah kemarin kau bilang akan menghentikan semuanya?" Dia memandangku, matanya berbinar dengan keyakinan palsu. "Ini berbeda, sayang. Ini surat pernyataan untuk asuransi kesehatan ibu. Biar klaimnya lebih lancar." Ibu mengangguk polos. "Ya sudah, kalau untuk urusan kesehatan, ibu setuju. Tapi aku tahu ini pasti terkait rencana wasiatnya. Aku harus bertindak cepat." "Bagus sekali," kataku sambil berpura-pura mendukung. "Tapi ibu kan harus kontrol ke dokter jam 2 siang. Bagaimana kalau kita berangkat bersama? Aku antar ibu ke dokter setelah dari notaris." Wajah Yoga berubah sebentar. "Tidak usah repot-repot, Din. Kau kan ada janji dengan teman-temanmu hari ini." Aku tersenyum manis. "Batal, kok. Aku lebih ingin menemani ibu dan kamu." Aku melihat keraguan di matanya, tapi dia tidak bisa menolak tanpa menimbulkan kecurigaan. "Baiklah," katanya akhirnya. "Tapi meeting dengan notarisnya singkat saja. Jam 10 pagi, ya." Sepanjang perjalanan ke kantor notaris, Yoga terus bercerita tentang betapa mudahnya proses ini dan betapa menguntungkannya untuk ibu. Tapi aku memperhatikan bagaimana dia gugup. Jarinya terus mengetuk-ngetuk setir. Saat sampai di kantor notaris, seorang wanita parubaya menyambut kami. "Selamat pagi, saya Notaris Sri. Silakan masuk." Kami dipersilakan duduk di ruangannya yang luas. Yoga duduk di sebelah ibu, memegangi tangannya dengan penuh kasih sayang yang palsu. "Bu Sari," kata Notaris Sri dengan suara lembut, "saya akan membacakan isi surat pernyataan ini untuk ibu." Dia mulai membaca. Sebuah dokumen yang terdengar seperti surat kuasa biasa untuk urusan kesehatan. Tapi aku memperhatikan bagaimana Yoga mengangguk-angguk dengan puas, dan bagaimana Notaris Sri sesekali meliriknya seolah mencari persetujuan. "Bisa saya lihat dokumennya?" tanyaku tiba-tiba. Ruangan menjadi hening. Yoga mengerutkan kening. "Untuk apa, Din? Kan sudah dibacakan." "Biar saya pastikan tidak ada yang terlewat," kataku dengan sopan. Notaris Sri tampak ragu, tapi akhirnya memberikan dokumen itu. Dan seperti yang kuduga, dokumen yang dibacakan berbeda dengan yang tertulis. Yang tertulis adalah surat wasiat lengkap yang menyerahkan semua hak properti ibu kepada Yoga. "Menarik," kataku, berusaha menahan amarah. Dokumen yang dibacakan ibu berbeda dengan yang tertulis di sini. Wajah Yoga berubah pucat. "Apa maksudmu, Dinda?" Aku berdiri, suaraku mulai meninggi. "Di sini tertulis jelas, ibu dengan ini menyerahkan semua hak atas properti dan harta benda kepada Yoga Pratama. Bukan surat kuasa kesehatan seperti yang ibu bacakan." Ibu yang mendengar ini terlihat bingung. "Apa? Tapi tadi yang dibacakan." "Kita dibohongi, ibu," kataku. Sekarang tidak bisa menahan emosi. Yoga membawa ibu ke sini untuk menandatangani wasiat palsu. Dia memanfaatkan kebutaan ibu. Notaris Sri berdiri, wajahnya panik. "Saya tidak tahu tentang ini. Saya hanya membacakan apa yang diminta Mas Yoga." Yoga sekarang berdiri, wajahnya merah marah. "Dinda, kau merusak segalanya. Ini untuk kebaikan kita." "Kebaikan siapa?" teriakku. "Kau mau mengambil semua warisan ibu. Kau sudah mengambil uangnya. Sekarang kau mau mengambil rumahnya juga." Ibu mulai gemetar. "Yoga, benarkah ini? Kau mau menipu ibu?" "Tidak, Bu. Dinda yang salah paham." Yoga mencoba membela diri, tapi sekarang air mukanya telah mengatakannya segalanya.
Aku mengeluarkan ponselku dan memutar rekaman percakapan yang kurekam diam-diam pagi tadi. Percakapan Yoga dengan Diana yang merencanakan pertemuan dengan notaris ini. Suara Yoga terdengar jelas. Pastikan ibu tidak sadar yang dia tanda tangani. Bacakan versi yang berbeda. Ibu mendengarkan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, kulihat air mata mengalir di pipinya. Ibu percaya padamu, Yoga. Ibu anggap kau seperti anak sendiri. Yoga berdiri terpaku. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Dia tahu dia telah terbongkar. Notaris Sri menggelengkan kepala. Saya minta maaf. Saya tidak akan melanjutkan proses ini. Ini penipuan. Tunggu, teriak Yoga. Kita bisa bicara baik-baik. Dinda, ibu, aku hanya terdesak. Aku punya hutang. Tapi sudah terlambat. Aku memegangi tangan ibu yang gemetaran. Kita pulang, ibu. Tidak. Yoga menghalangi jalan kami. Kalian tidak mengerti. Aku butuh uang itu. Perusahaanku bangkrut. Aku dihutang banyak orang. Jadi itu alasanmu menipu ibu tua tunanetra, kataku dengan pedas. Kau pikir itu pembenaran? Ibu tiba-tiba berbicara. Suaranya bergetar tapi penuh wibawa. Cukup, Yoga. Ibu tidak mau mendengar lagi. Ibu yang buta, tapi ternyata hatinya lah yang lebih buta karena tidak bisa melihat niat jahatmu. Kami berjalan meninggalkan ruangan itu, meninggalkan Yoga yang berdiri terpaku dengan wajah hancur. Notaris Sri berjanji akan melaporkan kejadian ini kepada asosiasi notaris. Di dalam mobil, ibu menangis dengan pilu. Bagaimana mungkin, Dinda? Dia begitu baik selama ini. Semua itu palsu. Aku memegangi tangannya erat-erat. Maafkan aku, ibu. Aku sudah mencurigainya sejak lama, tapi tidak punya bukti. Aku harus membiarkan ini terjadi sampai bisa membongkar semuanya. Ibu yang harus minta maaf. Nak, ibu terlalu percaya, terlalu mudah tertipu oleh kelakuannya yang manis. Sesampainya di rumah, kami duduk di ruang tamu dalam keheningan. Rencana jahat Yoga telah terbongkar, tapi rasanya tidak ada kemenangan di hati kami. Yang ada hanya luka dan pengkhianatan yang dalam. Beberapa jam kemudian, Yoga pulang. Dia berdiri di depan pintu dengan wajah hancur, matanya merah. Ibu, Dinda, aku mohon maaf, katanya dengan suara serak. Tapi kali ini, tidak ada lagi yang percaya padanya. Rencana jahatnya telah mengungkap siapa dia sebenarnya. Bukan suami yang penyayang, bukan menantu yang berbakti, tapi penipu ulung yang memanfaatkan kepercayaan seorang ibu tua tunanetra untuk kepentingannya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Yoga tidur di luar rumah. Aku mengunci semua pintu, tidak hanya untuk melindungi kami dari dunia luar, tapi juga dari orang yang dulu kami anggap keluarga. Pagi setelah kejadian di kantor notaris, rumah kami terasa seperti kuburan. Udara yang biasanya dipenuhi tawa dan cerita ibu tentang masa lalunya, kini tergantikan oleh kesunyian yang berat dan menyakitkan. Aku bangun lebih awal, menemukan ibu sudah duduk di kursi rockingnya di teras. Tangannya memegang erat foto pernikahan kami, foto yang tidak bisa dia lihat, tapi seolah bisa dia rasakan. Ibu, sapaku pelan, takut mengganggu kesendiriannya. Sudah sarapan? Ibu menggeleng, wajahnya masih terlihat pucat dan lelah. Tidak lapar, nak. Ibu masih mencerna semua yang terjadi kemarin. Aku duduk di lantai di sampingnya, meletakkan kepala di pangkuannya seperti ketika aku masih kecil. Ibu marah padaku karena tidak memberitahu ibu lebih awal tentang kecurigaanku. Tangan ibu yang berkeriput mengelus rambutku dengan lembut. Tidak, anakku. Ibu justru bangga padamu. Kau lebih berani dari ibu, lebih waspada. Suaranya tercekat. Ibu yang seharusnya minta maaf. Ibu terlalu mudah percaya, terlalu tergoda oleh perhatiannya. Ibu tidak bisa disalahkan, kataku sambil memegang tangannya. Dia memang sangat pandai berakting. Selama 5 tahun, aku sendiri tidak menyadarinya. Ibu menarik napas dalam-dalam. Ceritakan pada ibu, Dinda. Sejak kau mulai mencurigainya, apa yang kau lihat yang tidak ibu lihat? Aku mulai bercerita. Dari telepon misterius di pagi buta, perubahan sikapnya yang halus, bau parfum asing di bajunya,
hingga draft wasiat yang kutemukan di mejanya. Ibu mendengarkan dengan seksama, wajahnya semakin berkerut mendengar setiap detail. Yang paling menyakitkan, lanjutku dengan suara bergetar, adalah ketika aku menemukan pesannya dengan wanita itu. Diana. Dia menyebut ibu dengan kode Sari 2 dalam ponselnya. Seperti ibu hanya sebuah proyek baginya. Ibu menghela napas panjang. Ibu ingat, 6 bulan yang lalu dia mulai rajin menanyakan tentang surat-surat properti. Katanya ingin membantu merapikan administrasi. Ibu tidak curiga, malah senang ada yang mau mengurus. Kapan pertama kali dia meminta ibu menandatangani sesuatu? Tanyaku. Ibu memikirkan sejenak. Sekitar 3 bulan lalu. Dia bilang itu surat pernyataan untuk asuransi tambahan. Lalu sebulan setelahnya, ada lagi surat kuasa untuk urusan bank. Ibu sudah menandatangani begitu banyak dokumen tanpa tahu isinya. Jantungku berdebar kencang. Berapa banyak, Ibu? Setidaknya 4 atau 5 dokumen berbeda, jawab ibu dengan suara lemah. Dia selalu bilang itu untuk kebaikan ibu, untuk memudahkan urusan di masa tua. Aku merasa mual. Yoga sudah mempersiapkan rencananya selama berbulan-bulan, dengan sabar dan teliti. Ibu, kataku sambil beranjak mengambil laptop, kita harus memeriksa semua dokumen yang ibu tanda tangani. Sekarang juga. Kami menghabiskan pagi itu dengan memeriksa setiap dokumen yang tersimpan di brankas ibu. Beberapa adalah surat kuasa sah yang memberikan Yoga akses ke rekening bank ibu, yang lain adalah surat pernyataan yang isinya samar-samar tapi berpotensi merugikan. Tapi yang paling mengerikan adalah sebuah surat wasiat yang sudah ditandatangani sebulan yang lalu. Surat asli, bukan draft. Isinya persis seperti yang kulihat di kantor Yoga. Ibu menyerahkan semua hak properti kepada Yoga Pratama. Astaga, bisikku, tangan gemetar memegang dokumen itu. Dia sudah berhasil membuat ibu menandatangani wasiat ini. Ibu terlihat bingung. Tapi, kapan? Ibu tidak ingat. Apa ibu ingat sekitar sebulan lalu, ketika Yoga membawakan kue ulang tahun dan mengatakan ada kado spesial untuk ibu? Dia meminta ibu menandatangani sesuatu sebagai bagian dari tradisi? Ibu tertegun, lalu wajahnya berubah pucat. Iya, ibu ingat. Dia bilang itu semacam surat cinta simbolis untuk keluarga. Ibu tidak menyangka. Kami duduk dalam hening, menyadari betapa dalamnya tipu daya yang dilakukan Yoga. Dia tidak hanya memanfaatkan kebutaan ibu, tapi juga kepercayaan dan cinta yang ibu berikan padanya. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Aku berjalan ke pintu dan melihat Yoga berdiri di sana dengan wajah compang-camping. Pakaiannya masih sama seperti kemarin. Dinda, katanya dengan suara serak. Aku ingin bicara dengan ibu. Kau tidak berhak memanggilnya ibu, Hardiku. Pergi dari sini. Tolong, pintanya, matanya berkaca-kaca. Beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Dari dalam, suara ibu terdengar. Biarkan dia masuk, Dinda. Ibu ingin mendengar apa yang akan dia katakan. Dengan enggan, kubuka pintu. Yoga masuk dengan langkah gontai, seperti orang yang tidak tidur semalaman. Dia berjalan ke teras dan berdiri di hadapan ibu seperti anak yang menunggu dihukum. Ibu, aku tahu kata maaf tidak ada artinya lagi. Tapi, izinkan aku menjelaskan. Ibu tidak berkata apa-apa, hanya menunggu. Semuanya bermula setahun lalu. Mulai Yoga dengan suara bergetar. Perusahaanku bangkrut, aku punya hutang hampir 1 miliar. Aku tidak berani cerita pada kalian, malu. Lalu kau memutuskan untuk mencuri dari ibu tua tunanetra, sergahku. Bukan seperti itu, protesnya. Awalnya, aku hanya meminjam sedikit dari tabungan ibu. Berencana mengembalikannya begitu dapat proyek baru. Tapi, proyeknya gagal, hutangku bertambah. Dan Diana, tanyaku pedas. Siapa dia sebenarnya? Yoga menunduk. Dia adalah debt collector yang ditugaskan untuk mengawasiku. Tapi kemudian, kami menjadi dekat. Dialah yang memberikan ide untuk mengambil alih warisan ibu. Ibu akhirnya berbicara, suaranya dingin seperti es. Jadi semua ini, perhatianmu, kebaikanmu,
bahkan mungkin cintamu pada Dinda, semua hanya sandiwara. Tidak. Yoga berseru, tapi kemudian suaranya mengecil. Maksudku, awalnya tidak. Aku benar-benar mencintai Dinda. Aku benar-benar menganggap ibu seperti ibu kandung sendiri. Tapi, ketika hutang menumpuk, aku panik. Kau panik? Kataku dengan getir. Jadi alasanmu adalah kepanikan? Bukan keserakahan. Dia tidak menjawab, hanya menunduk lebih dalam. Ibu punya pertanyaan, kata ibu tiba-tiba. Selama ini, ketika kau memijat kaki ibu yang sakit, ketika kau membacakan koran untuk ibu, ketika kau menemani ibu ke dokter, apa di saat-saat itu pun kau sedang memikirkan rencanamu? Yoga terdiam lama sekali. Ketika dia akhirnya mengangkat kepala, air mata mengalir deras di pipinya. Tidak, Bu. Di saat-saat itu, aku benar-benar tulus. Aku benar-benar merasa seperti anak ibu. Tapi itu tidak mengubah apapun, bukan? Kata ibu dengan suara sedih. Kau tetap berencana mengambil semua yang ibu miliki. Kau tetap memanfaatkan kebutaan ibu. Ibu, aku. Cukup, potong ibu dengan suara tegas. Ibu sudah mendengar cukup. Keluar dari rumah ini, Yoga. Dan jangan pernah kembali. Yoga tampak ingin membantah, tapi kemudian mengangguk pelan. Dia berbalik dan berjalan ke pintu. Sebelum pergi, dia menengok sekali lagi. Aku benar-benar mencintai kalian berdua. Percayalah. Tapi kata-katanya sudah tidak ada artinya lagi. Pintu tertutup, dan kami tinggal berdua, ibu dan anak, dengan luka yang sama dan pengkhianatan yang sama. Ibu memegang tanganku erat-erat. Dinda, pelajari sesuatu dari ibu. Pengkhianatan terburuk tidak datang dari musuh, tapi dari orang yang paling kita percayai. Malam itu, kami duduk berpelukan di sofa, seperti dua orang yang selamat dari badai. Pengakuan pahit Yoga telah mengungkap kebenaran, tapi juga meninggalkan luka yang dalam. Dan kami tahu, ini bukan akhir. Masih ada pertempuran hukum yang harus dihadapi, masih ada dokumen-dokumen yang harus dibatalkan, masih ada hutang-hutang yang harus dilunasi. Tapi setidaknya, kami masih memiliki satu sama lain. Dan kali ini, kami akan lebih waspada. Karena seperti kata ibu, pengkhianatan terburuk memang datang dari orang yang paling kita percayai. Dan kami tidak akan membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. 3 hari telah berlalu sejak Yoga pergi dari rumah kami. Setiap pagi, aku terbangun dengan perasaan cemas, memeriksa setiap jendela dan pintu seolah-olah dia akan kembali kapan saja untuk melanjutkan rencananya yang jahat. Ibu tampaknya lebih tenang, tetapi aku tahu di balik ketenangannya tersembunyi luka yang dalam. Pada hari keempat, ketika aku sedang menyiram tanaman di halaman depan, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Seorang wanita dengan pakaian bisnis yang rapi turun, wajahnya terlihat familiar. Setelah mendekat, aku menyadari itu adalah Notaris Sri yang kami temui beberapa hari sebelumnya. Selamat pagi, Ibu Dinda, ucapnya dengan sopan tapi tegas. Boleh saya berbicara dengan Anda dan Ibu Sari? Dengan perasaan was-was, kubawa dia masuk ke ruang tamu. Ibu yang mendengar suara kami segera bergabung, wajahnya menunjukkan keingintahuan. Ada kabar baru? Tanya ibu setelah kami semua duduk. Notaris Sri mengeluarkan beberapa dokumen dari tasnya. Saya telah melakukan investigasi internal setelah kejadian yang tidak menyenangkan itu. Ternyata, ada beberapa dokumen lain yang telah ditandatangani Ibu Sari dalam beberapa bulan terakhir. Jantungku berdebar kencang. Dokumen apa lagi? Dia menyebarkan beberapa kertas di atas meja. Surat kuasa untuk transfer saham, surat pernyataan pengalihan hak, dan yang paling mengkhawatirkan, surat jual beli atas tanah warisan di Bogor. Ibu terkesiap. Tanah di Bogor? Itu peninggalan terakhir almarhum suamiku. Aku tidak akan pernah menjualnya. Notaris Sri menghela napas. Sayangnya, menurut dokumen ini, ibu sudah menyetujui penjualannya sebulan yang lalu. Dan uangnya sudah ditransfer ke rekening Mas Yoga. Aku merasa dunia berputar. Berapa besar nilainya? 500 juta, jawabnya pelan. Dan yang lebih parah, karena Ibu Sari menyandang disabilitas tunanetra, proses pembatalannya akan sangat rumit. Ibu mulai terisak.
Bagaimana mungkin, aku tidak ingat menandatangani apapun tentang tanah itu. Kapan terakhir kali ibu diajak ke notaris lain? Tanya notaris Sri. Ibu berpikir sejenak, lalu wajahnya berubah pucat. 2 bulan lalu, Yoga mengajakku makan siang untuk merayakan hari jadiannya dengan Dinda. Katanya kita akan mampir ke temannya untuk minum kopi. Dan di sana ibu diminta menandatangani sesuatu. Sambungku, sudah bisa menebak jawabannya. Ibu mengangguk, air matanya mulai mengalir. Dia bilang itu, kartu ucapan untuk kalian berdua. Selembar kertas besar dengan huruf timbul, katanya agar aku bisa merasakan tulisan itu. Notaris Sri menggeleng dengan sedih. Itu adalah trik klasik. Penyandang tunanetra seringkali diminta menandatangani dokumen dengan alasan merasakan huruf timbul, padahal itu adalah dokumen legal. Kami terdiam, menyadari betapa rentannya posisi kami. Yoga tidak hanya memanfaatkan kebutaan ibu, tapi juga menggunakan pengetahuan khusus tentang kebutuhan penyandang disabilitas untuk menipunya. Sekarang, lanjut notaris Sri, kita harus bertindak cepat. Saya akan membantu proses pembatalan, tapi kita perlu bukti bahwa Ibu Sari tidak menyadari isi dokumen yang ditandatanganinya. Belum sempat kami merespons, terdengar suara keras dari depan rumah. Aku bergegas ke jendela dan melihat Yoga sedang berusaha membuka pintu pagar. Dinda, aku tahu kau ada di dalam. Buka pintu, teriaknya. Dengan tangan gemetar, kuambil ponsel dan mulai merekam. Aku akan membuka pintu, Ibu. Tapi kita harus dapatkan pengakuannya. Ketika pintu terbuka, Yoga masuk dengan wajah merah padam. Dia tidak sendirian. Seorang wanita muda dengan pakaian mahal berdiri di belakangnya. Diana, apa yang kau lakukan di sini? Tanyaku dengan suara dingin. Yoga tidak menjawab, malah berjalan langsung ke ruang tamu di mana ibu dan notaris Sri duduk. Ibu, kita perlu bicara. Kita tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Yoga, jawab ibu dengan suara tegas. Tapi Yoga mengabaikannya dan melihat ke arah notaris Sri. Kau di sini untuk apa? Meracuni pikiran mereka lagi. Notaris Sri berdiri, wajahnya marah. Saya di sini untuk membantu membatalkan dokumen-dokumen ilegal yang Anda dapatkan dari Ibu Sari. Diana yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Tidak ada yang ilegal di sini. Semua dokumen ditandatangani secara sukarela. Oleh wanita tunanetra yang tidak tahu isi dokumen yang ditandatanganinya. Sergahku. Yoga menarik napas dalam. Dengarkan, aku akan menawarkan kesepakatan. Batalkan semua laporan, dan aku akan mengembalikan separuh uang dari penjualan tanah Bogor. Separuh? Kataku tak percaya. Kau mencuri semua uangnya, dan sekarang kau hanya mau mengembalikan separuh. Ibu butuh uang untuk biaya hidup, bukan? Kata Yoga dengan sinis. Dengan 250 juta, ibu bisa hidup nyaman beberapa tahun. Ibu tiba-tiba berdiri. Tubuhnya yang renta terlihat gagah berwibawa. Cukup. Aku tidak butuh uangmu, Yoga. Aku ingin keadilan. Kau memanfaatkan kebutaanku, kau mencuri kepercayaanku, dan yang paling menyakitkan, kau menghancurkan keluargaku. Diana menyeringai. Sudah tua, buta, masih juga sok suci. Kau pikir kami akan menyerah begitu saja? Mendengar kata-kata itu, Yoga tampak tidak nyaman. Diana, jangan. Tidak. Sudah cukup lama kita menunggu. Hardik Diana. Kami punya dokumen sah. Silakan lawan di pengadilan. Lihat siapa yang akan menang. Wanita tua buta atau kami dengan semua bukti. Notaris Sri tiba-tiba tersenyum. Terima kasih untuk pengakuan itu. Dia mengangkat ponselnya. Saya sudah merekam semua percakapan ini. Dan sekarang, saya pikir kami punya cukup bukti untuk membuktikan niat jahat Anda. Wajah Yoga dan Diana berubah pucat. Kau merekam, gumam Yoga. Persis seperti yang kau lakukan pada Ibu Sari, jawabku. Sekarang, keluar dari rumah kami sebelum kami panggil polisi. Diana masih ingin membantah, tapi Yoga menarik lengannya. Ayo pergi. Kita kalah di sini. Tapi sebelum pergi, Yoga menatapku untuk terakhir kalinya. Dinda, aku benar-benar menyesal.
Tapi kata-katanya sudah tidak ada artinya lagi. Aku menutup pintu, mengunci mereka di luar, baik secara fisik maupun dari kehidupan kami. Kembali ke ruang tamu, ibu duduk dengan wajah lega tapi lelah. Jadi, sekarang kita punya bukti. Notaris Sri mengangguk. Rekaman ini, ditambah dengan testimoni saya sebagai notaris, akan sangat membantu di pengadilan. Tapi pertarungan belum berakhir. Aku memandangi ibu, lalu pada notaris Sri. Kami siap. Kami sudah melewati yang terburuk, pengkhianatan dari orang yang kami cintai. Segala sesuatu setelah ini, akan kami hadapi bersama. Konfrontasi pertama kami mungkin telah usai, tapi perang baru saja dimulai. Dan kali ini, kami tidak akan lengah lagi. 2 minggu setelah konfrontasi dengan Yoga dan Diana, kehidupan kami mulai menemukan ritme baru yang lebih waspada. Setiap telepon yang berdering, setiap ketukan di pintu, membuat jantung kami berdebar. Notaris Sri telah menjadi sekutu terpercaya kami, membantu memproses pembatalan dokumen-dokumen ilegal yang ditandatangani ibu. Suatu Senin pagi, ketika aku sedang membantu ibu mandi, bel pintu berbunyi berulang kali dengan nada mendesak. Dari jendela, kulihat seorang kurir mengantarkan amplop coklat tebal. Untuk Ibu Sari, katanya singkat sebelum pergi. Dengan perasaan tidak enak, kubawa amplop itu ke dalam. Ibu sudah duduk di ruang tamu, wajahnya menunjukkan kecemasan yang sama. Buka saja, nak, katanya saat kulihat ragu-ragu. Isinya membuat nafas kami tersendat. Surat gugatan dari pengadilan negeri, menuntut ibu untuk menyerahkan kepemilikan rumah ini kepada Yoga Pratama, dengan alasan bahwa rumah tersebut telah dihibahkan secara sah melalui surat wasiat yang ditandatangani 3 bulan sebelumnya. Tidak mungkin, bisik ibu. Tangannya meraba-raba isi amplop seolah bisa merasakan kebohongan dalam tinta yang tercetak. Rumah ini, warisan terakhir dari ayahmu. Aku membacakan isi lengkap surat itu dengan suara bergetar. Yoga tidak hanya menuntut rumah, tapi juga menuduh ibu dalam kondisi tidak waras dan tidak mampu mengelola harta benda, sehingga membutuhkan wali yang tentu saja dia sendiri. Ibu waras, teriak ibu dengan suara yang jarang kudengar. Buta bukan berarti gila. Telepon berdering. Dengan perasaan campur aduk, kuangkat. Dinda, suara Yoga terdengar dingin di seberang sana. Kau sudah terima surat dari pengadilan. Kau tidak punya malu, Yoga? Mau mengambil rumah dari ibu tua tunanetra? Dia tertawa sinis. Ini bisnis, Dinda. Ibu sudah tua, tidak lama lagi akan meninggal. Lebih baik hartanya dikelola oleh orang yang masih mampu. Aku menggigit bibir sampai hampir berdarah. Kau monster. Panggil aku apapun yang kau mau, jawabnya. Aku beri pilihan, tinggalkan rumah dalam waktu seminggu, atau kita bertemu di pengadilan. Dan percayalah, dengan kondisi ibu, kalian tidak akan menang. Setelah menutup telepon, aku melihat ibu yang terduduk lemah di kursinya. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Selama ini, dia hanya mengincar rumah ini, isaknya. Ingat, Dinda, 6 bulan lalu dia begitu bersemangat merenovasi? Katanya untuk kenyamanan ibu, sekarang aku tahu, itu untuk nilainya meningkat. Notaris Sri segera kami hubungi. Dia datang dalam waktu 1 jam, wajahnya muram setelah membaca surat gugatan. Ini serius, katanya. Yoga menggunakan semua dokumen yang berhasil dia dapatkan dari ibu. Dan dengan kondisi ibu yang tunanetra. Apakah kita bisa kalah? Tanyaku takut. Dia menghela napas. Kemungkinan itu ada. Sistem peradilan kita tidak selalu berpihak pada penyandang disabilitas. Malam itu, kami mendapat teror telepon. Setiap jam, telepon berdering dan ketika diangkat, hanya terdengar tawa sinis atau kata-kata menghina. Hingga akhirnya kami terpaksa mencabut kabel telepon. Keesokan harinya, masalah lain datang. Seorang debt collector datang ke rumah, membawa surat tagihan atas nama Yoga yang menggunakan alamat rumah kami sebagai jaminan. 500 juta, kata pria berbadan besar itu. Jika tidak bayar, kami akan menyita barang-barang di dalam. Dengan panik, kami menghubungi notaris Sri lagi. Dia menjelaskan bahwa ini adalah taktik intimidasi. Yoga sengaja menggunakan alamat rumah ini untuk hutang-hutangnya,
agar kami tertekan dan menyerah. Tapi pukulan terberat datang 3 hari kemudian. Saat aku pergi ke bank untuk mengambil uang kebutuhan sehari-hari, teller memberitahu bahwa rekening ibu sudah kosong. Transfer terakhir kemarin sore, katanya sambil menunjukkan layar. Atas nama Yoga Pratama. Semua saldo, 273 juta, habis. Aku pulang dengan perasaan hancur. Ibu sedang duduk di teras, seperti biasa menunggu kedatanganku. Ada apa, nak? Wajahmu pucat sekali. Dengan suara bergetar, ku ceritakan tentang uang yang habis. Yang mengagetkan, ibu justru terlihat tenang. Dinda, ibu sudah mempersiapkan ini, katanya sambil memegangi tanganku. Sejak kejadian di notaris, ibu sudah memindahkan sebagian uang ke rekening rahasia. Masih ada cukup untuk kita hidup beberapa bulan. Tapi itu bukan hanya tentang uang. Ini tentang pengkhianatan yang semakin dalam. Yoga tidak hanya ingin rumah, tapi juga meninggalkan kami tanpa sesuap nasi. Sorenya, dia datang lagi. Kali ini dengan 2 orang pengacara. Dinda, ibu, katanya dengan wajah bangga. Ini pengacaraku. Mereka akan menjelaskan opsi yang kita miliki. Salah satu pengacara itu berbicara dengan suara datar. Kami menawarkan kesepakatan, serahkan rumah, dan kami akan memberikan uang tunai 50 juta untuk biaya hidup Ibu Sari. 50 juta, kataku tak percaya. Untuk rumah yang nilainya miliaran? Kau gila. Pengacara lainnya tersenyum tipis. Pertimbangkan baik-baik. Jika sampai ke pengadilan, kemungkinan besar kami akan menang. Dan Ibu Sari tidak akan dapat apa-apa, bahkan mungkin harus membayar biaya perkara. Ibu tiba-tiba berdiri. Suaranya, meski lemah, penuh wibawa. Keluarlah dari sini. Rumah ini peninggalan suamiku untukku dan anakku. Kau tidak akan mendapatkannya. Yoga mendekati ibu. Ibu, jangan keras kepala. Ibu sudah tua, buta. Mau tinggal di mana jika rumah ini dijual? Sampai mati pun, aku tidak akan memberikannya padamu, hardik ibu. Wajah Yoga berubah merah. Baik, kalau begitu kita bertemu di pengadilan. Dan lihat saja, siapa yang akan menang. Setelah mereka pergi, aku memeluk ibu erat-erat. Tubuhnya gemetar dalam pelukanku. Dinda, bisiknya. Apakah ibu salah? Terlalu membandel. Tidak, ibu. Ibu benar. Kita harus melawan. Tapi dalam hati, aku takut. Yoga sudah menunjukkan bahwa dia akan menggunakan segala cara, dari hukum hingga intimidasi, untuk mendapatkan yang diinginkannya. Dan kami, hanya 2 wanita, 1 tua dan tunanetra, 1 lagi tidak berpengalaman dalam pertempuran hukum. Malam itu, sementara ibu sudah tertidur, aku duduk sendiri di teras. Udara malam terasa dingin, tapi tidak lebih dingin dari hati ini. Yoga, pria yang dulu bersumpah akan melindungi kami, sekarang menjadi ancaman terbesar dalam hidup kami. Dari dalam saku, kuambil foto pernikahan kami. Senyumnya yang dulu tulus, sekarang terlihat seperti topeng. Pelukannya yang hangat, sekarang terasa seperti jerat. Perampasan harta bukan hanya tentang uang dan properti. Ini tentang merampas kepercayaan, merampas kenangan, merampas segala sesuatu yang pernah kami bangun bersama. Dan yang paling menyakitkan, ini tentang merampas harga diri seorang ibu tua yang selama ini menganggapnya sebagai anak sendiri. Tapi dalam keputusasaan, tekadku justru menguat. Yoga mungkin bisa mengambil uang kami, mungkin bisa mengancam akan mengambil rumah kami. Tapi satu hal yang tidak akan pernah bisa dia rampas, semangat kami untuk bertahan. Pagi setelah ancaman Yoga, aku bangun dengan tekad bulat. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika aku sudah duduk di depan laptop, membuka semua dokumen yang berhasil kami kumpulkan. Ibu bergabung denganku, tangannya yang berkeriput memegang tas berisi surat-surat penting yang disimpannya rahasia. Dinda, ucap ibu dengan suara yang lebih tegas dari biasanya. Ibu sudah telepon Pak Joni, teman almarhum ayahmu dulu yang pengacara. Dia bersedia membantu kita dengan biaya minimal. Tapi ibu, kita harus realistis, kataku sambil menatap dokumen-dokumen yang berantakan di meja. Yoga punya pengacara bayaran mahal. Dia sudah mempersiapkan ini selama berbulan-bulan.
Ibu meraba tanganku. Kita tidak perlu menang dengan cepat, Nak. Kita hanya perlu bertahan sampai kebenaran terungkap. Pertemuan dengan Pak Joni siang itu membawa sedikit kelegaan. Pria sepuh berambut putih itu dengan sabar mendengarkan cerita kami. Matanya berbinar penuh semangat meski usianya sudah senja. Ini jelas kasus penipuan terhadap penyandang disabilitas, ujarnya setelah memeriksa semua dokumen. Tapi Yoga punya bukti kuat, tanda tangan Ibu Sari di atas meterai. Tapi ibu tidak tahu isi dokumen yang ditandatani, protesku. Pak Joni menghela napas. Itu yang sulit dibuktikan di pengadilan. Tapi ada harapan, kita bisa meminta pemeriksaan kesehatan mental Ibu Sari untuk membuktikan bahwa ibu dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk memahami dokumen hukum. Ibu mengangguk pelan. Ibu setuju apapun yang diperlukan. Ibu tidak takut diperiksa. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan pertempuran hukum. Pak Joni membantu mengajukan permohonan pembatalan semua dokumen yang ditandatangani ibu, sementara aku belajar memahami proses hukum yang rumit. Setiap malam, mataku perih membaca pasal-pasal kitab undang-undang, tapi tekadku tidak goyah. Suatu sore, ketika aku sedang menyusun berkas di teras, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang wanita parubaya turun. Wajahnya terlihat familiar. "Permisi, saya Ibu Surti, tetangga Yoga di apartemen barunya," ucapnya dengan suara bergetar. Saya perlu bicara dengan kalian." Dengan perasaan waspada, ku perbolehkan dia masuk. Ibu menyambutnya dengan sopan meski wajahnya penuh tanya. Saya mendengar percakapan Yoga dan wanita itu, mulai Ibu Surti dengan gugup. Mereka tertawa tentang bagaimana mudahnya menipu ibu tua tunanetra. Jantungku berdebar kencang. Apa yang persis mereka katakan? Mereka berencana menjual rumah ini ke developer, lanjutnya. Katanya, lokasi strategis, bisa dijual dengan harga tinggi. Dan mereka bilang Ibu Sari tidak akan lama lagi hidupnya, jadi lebih baik diambil sekarang. Ibu terdiam, wajahnya pucat. Tapi suaranya tetap tegas ketika bertanya, "Mengapa ibu mau membantu kami?" Ibu Surti menunduk. "Ibu saya juga tunanetra. Dia meninggal tahun lalu, dan saya tahu bagaimana rasanya melihat orang memanfaatkan kondisi mereka." Dia mengeluarkan USB dari tasnya. Saya rekam percakapan mereka. Semoga bisa membantu. Setelah Ibu Surti pergi, kami memutar rekaman itu. Suara Yoga dan Diana terdengar jelas, tertawa lepas sambil membahas rencana mereka membeli apartemen baru dengan uang hasil penjualan rumah tua buta itu. "Jadi, selama ini dia tidak hanya ingin warisan," bisik ibu, tangannya gemetar. "Dia sudah berencana menjual rumah ini, menghancurkan semua kenangan tentang ayahmu." Malam itu, kami mendapat teror lagi. Kali ini bukan telepon, tapi batu berbalut kertas ancaman dilempar ke jendela kamar ibu. Isinya singkat, "Serahkan rumah atau bunuh diri akan terjadi." Aku langsung menghubungi Pak Joni dan polisi. Seorang polisi muda datang, mencatat laporan kami dengan serius. "Ini sudah masuk ancaman pembunuhan," katanya. "Kami akan meningkatkan patroli di sini." Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah kunjungan dari bank keesokan harinya. Seorang manajer bank datang dengan surat pemberitahuan bahwa Yoga sedang mengajukan gadai rumah ini sebagai jaminan hutang bisnis. "Dia tidak bisa," protesku. "Rumah ini masih atas nama Ibu Sari." Manajer itu menggeleng. Dia membawa surat kuasa yang menyatakan dia sebagai wali Ibu Sari. Surat itu sah secara hukum. Sekali lagi, kami harus berjuang membatalkan dokumen lain. Pak Joni bekerja tanpa lelah, mengajukan permohonan darurat ke pengadilan untuk membekukan semua transaksi properti yang melibatkan nama ibu. Di tengah semua tekanan, ibu justru menunjukkan kekuatan yang tidak kusangka. Di usia tuanya, dengan penglihatan yang hilang, dia dengan sabar menjalani pemeriksaan psikologis, wawancara dengan pekerja sosial, dan semua proses yang melelahkan untuk membuktikan bahwa dia masih waras dan mampu mengelola hartanya. "Lihat, Dinda," katanya suatu malam sambil memegang foto pernikahannya dengan almarhum ayah. "Ayahmu dulu berjuang mati-matian untuk keluarga. Sekarang giliran kita." Pertemuan pertama di pengadilan akhirnya tiba.
Aku mendorong kursi roda ibu memasuki ruang sidang yang megah dan menakutkan. Di seberang, Yoga duduk dengan dua pengacaranya, wajahnya percaya diri. Ketika hakim masuk, Yoga menyeringai pada kami seolah sudah memenangkan pertempuran. Tapi ketika Pak Joni mempresentasikan bukti-bukti kami, rekaman percakapan, testimoni notaris Sri, laporan polisi tentang teror, dan yang paling penting, hasil pemeriksaan tim psikolog yang menyatakan ibu dalam kondisi mental sehat dan mampu, wajah Yoga mulai berubah. Hakim yang terhormat, kata Pak Joni dengan suara berwibawa, ini adalah kasus penipuan sistematis terhadap penyandang disabilitas. Pelaku memanfaatkan kebutaan korban untuk mendapatkan keuntungan material. Pengacara Yoga membantah dengan keras, menyatakan semua dokumen sah dan atas persetujuan Ibu Sari. Tapi ketika hakim meminta ibu berbicara, ruangan menjadi hening. Ibu mungkin tidak bisa melihat, ucap ibu dengan suara tenang tapi jelas. Tapi ibu bisa merasakan, bisa mendengar, dan bisa membedakan antara cinta sejati dan kepalsuan. Yoga, ibu pernah menganggapmu anak sendiri, tapi yang kau lakukan lebih kejam dari musuh manapun. Yoga tidak bisa menatap ibu. Kepalanya menunduk, tapi aku tidak tahu apakah karena malu atau karena marah. Sidang pertama berakhir dengan keputusan untuk menunda sambil menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Itu bukan kemenangan, tapi juga bukan kekalahan. Di luar pengadilan, Yoga menghampiri kami. Kalian pikir menang? Ini baru awal. Tapi kali ini, aku yang berbicara. Kami tidak mencari kemenangan, Yoga. Kami hanya mempertahankan apa yang hakiki milik kami. Dan kami akan terus berjuang, berapapun lama yang diperlukan. Perjalanan pulang terasa lebih ringan. Meski pertempuran masih panjang, kami tahu langkah pertama sudah berhasil dilakukan. Ibu memegangi tanganku erat-erat. Dinda, apapun yang terjadi, ibu bangga padamu. Kau tumbuh menjadi wanita kuat. Perjuangan memang baru dimulai, tapi seperti kata ibu, kita tidak perlu menang dengan cepat, kita hanya perlu bertahan. Dan hari ini, kami berhasil bertahan. Itu sudah cukup untuk melanjutkan perjuangan besok. Kemenangan kecil di sidang pertama ternyata hanya jeda sebentar sebelum badai berikutnya menerpa. Yoga, yang semakin terdesak, mulai menggunakan cara-cara yang lebih licik dan tak terduga. Pukulan pertama datang di pagi buta, 3 hari setelah sidang. Aku terbangun oleh suara ibu yang terbatuk-batuk di kamarnya. Ketika kucek kondisi, seluruh rumah sudah gelap gulita. Dinda, listriknya mati, kata ibu dengan suara lemah. Dan air juga tidak mengalir. Dengan menggunakan cahaya ponsel, aku memeriksa meteran listrik. Pemutus arus dalam kondisi normal. Ketika ku telepon PLN, petugas yang ramah memberitahu bahwa ada permintaan pemutusan sementara karena renovasi besar-besaran yang diajukan oleh Yoga Pratama sebagai pemilik sah. Tapi ini bukan miliknya. Protesku, suara gemetar menahan amarah. Petugas itu terdengar bersimpati. Maaf, Ibu. Menurut sistem kami, ada surat kuasa yang menyatakan dia sebagai pengelola properti ini. Sementara itu, ketika ku telepon PDAM, jawaban yang sama, pengajuan pemutusan oleh Yoga dengan alasan yang sama. Ibu yang mendengar percakapan itu menarik napas dalam. Dia ingin membuat kita tidak betah tinggal di sini. Ingin kita menyerah. Kami menghabiskan pagi itu dalam kegelapan dan kehausan. Tetangga yang baik hati, Bu Tuti, menawarkan bantuan dengan membawakan air minum dan membiarkan kami mengisi daya ponsel di rumahnya. Yoga kemarin datang dengan beberapa orang, cerita Bu Tuti sambil menyiapkan teh untuk kami. Dia bilang akan segera menjual rumah ini untuk pembangunan ruko. Ibu menggenggam tanganku erat. Kita tidak akan pergi. Ayahmu membangun rumah ini dengan darah dan keringatnya. Pukulan kedua datang siang harinya. Sebuah truk pengangkut barang berhenti di depan rumah, dan seorang sopir muda mengetuk pintu. Kami diutus untuk mengambil barang-barang atas perintah Mas Yoga, katanya sambil menunjukkan surat perintah. Barang apa? Tanyaku dengan hati berdebar. Semua perabotan dan barang berharga. Katanya akan dipindahkan ke gudang karena rumah akan dijual. Aku berdiri tegak di depan pintu. Kau tidak akan mengambil apapun dari sini. Ini rumah kami. Sopir itu tampak bingung.
Tapi kami sudah dibayar, Bu. Pulang saja. Bilang pada Yoga, kami masih di sini dan akan tetap di sini. Setelah truk pergi, aku memeriksa seluruh rumah. Beberapa jendela ada yang rusak. Sepertinya ada upaya memasuki rumah saat kami tidur. Ketakutan mulai menyelimuti kami. Pukulan ketiga adalah yang paling menyakitkan. Saat aku pergi ke apotik untuk membeli obat darah tinggi ibu, kartu debitku ditolak. Rekening dibekukan, kata kasir dengan wajah masam. Dengan panik, ku telepon bank. Penjelasan yang kudengar membuatku nyaris pingsan. Yoga melaporkan kartu tersebut sebagai hilang dan meminta pembekuan, dengan alasan bahwa aku tidak waras dan menyia-nyiakan uang keluarga. Tapi ini uang dari tabungan pribadiku. Protesku pada customer service. Maaf, Ibu. Menurut sistem, suami Ibu yang tercatat sebagai wali, dan dia yang berhak mengelola keuangan keluarga. Aku pulang dengan tangan hampa dan perasaan hancur. Ibu sedang menungguku di teras, wajahnya cemas. Tidak jadi beli obat? Tanyanya. Duduk di sampingnya, ku ceritakan semua yang terjadi. Darah tinggi, listrik dan air mati, upaya pengambilan paksa barang, dan sekarang pembekuan rekening bank. Ibu terdiam lama. Lalu, dengan gerakan pelan, dia membuka kalung yang selalu dikenakannya. Di balik liontinnya, ada kunci kecil. Bawa ibu ke kamar, katanya dengan suara tenang. Di kamarnya, ibu membimbing tanganku ke bawah tempat tidur. Ada sebuah kotak kayu kecil tersembunyi di balik papan. Buka, perintah ibu. Di dalamnya terdapat uang tunai, cukup untuk hidup kami beberapa bulan, dan sebuah buku tabungan atas nama ibu dengan saldo yang cukup besar. Ibu, dari mana ini? Ibu tersenyum getir. Sejak setahun lalu, ketika Yoga mulai sering menanyakan soal warisan, ibu mulai curiga. Ibu menyisihkan sedikit demi sedikit. Dan ini, dia mengeluarkan surat wasiat lain, adalah wasiat sah yang ibu buat diam-diam dengan bantuan notaris Sri. Semua untukmu, Dinda. Air mataku meleleh. Di tengah semua keputusasaan, ibu ternyata sudah mempersiapkan jaring pengaman. Tapi kenapa ibu tidak bilang padaku? Karena ibu tahu kau masih mencintainya. Ibu tidak ingin merusak pernikahanmu jika kecurigaan ibu ternyata salah. Sayangnya, kecurigaannya benar adanya. Malam itu, kami duduk dalam cahaya lilin. Listrik masih mati, tapi tetangga baik hati sudah memasang kabel sambungan untuk kebutuhan dasar kami. Dinda, bisik ibu dalam kegelapan, apakah kita bisa menang melawannya? Aku memegang tangan ibu yang dingin. Kita tidak punya pilihan lain, ibu. Kalau kita menyerah, semua yang ayah tinggalkan untuk kita akan hilang. Ibu tidak takut kehilangan harta, nak. Ibu takut kehilanganmu. Ibu sudah tua, tapi kau masih punya masa depan. Aku tidak punya masa depan tanpa ibu, jawabku tegas. Kita akan menghadapi ini bersama. Pukulan beruntun hari itu memang menyakitkan. Tapi seperti kata pepatah, tekananlah yang membuat berlian. Dan malam itu, dalam kegelapan dan ketidakpastian, tekad kami justru bersinar lebih terang dari sebelumnya. Kami mungkin terjepit, tapi tidak terkalahkan. Yoga mungkin punya uang dan pengacara, tapi kami punya kebenaran. Dan kebenaran, meski lambat, pasti akan terungkap. Pagi setelah malam yang gelap gulita, kami terbangun oleh suara ketukan pelan di pintu pagar. Dengan perasaan was-was, kuambil tongkat baseball peninggalan ayah dan mendekati pintu. Di luar, berdiri sekelompok orang yang tidak kukenal. Para tetangga dari ujung jalan yang jarang kami kenal. Selamat pagi, Ibu Dinda, ucap seorang bapak parubaya yang mengenakan kemeja batik. Kami dari RT 08. Dengar ibu dan ibu Sari sedang mengalami kesulitan. Aku membuka pintu dengan ragu. Iya, terima kasih perhatiannya. Seorang ibu muda maju ke depan. Kami sudah dengar tentang apa yang dilakukan suami ibu. Itu tidak benar. Menipu ibu tua tunanetra, kami tidak akan diam saja. Mereka membawa bantuan, generator listrik portabel, galon air minum, bahkan makanan matang yang masih hangat. Air mataku nyaris tumpah melihat solidaritas ini. Kami juga sudah mengumpulkan dana untuk biaya pengacara ibu, kata bapak tadi sambil menyerahkan amplop.
Ini dari warga sekitar. Ibu yang mendengar suara ramai itu keluar dengan bantuan tongkatnya. Terima kasih banyak. Kami tidak menyangka. Ibu muda itu memegangi tangan ibu. Ibu Sari, kami semua menghormati ibu. Selama ini ibu selalu membantu siapapun yang membutuhkan. Sekarang giliran kami membalas kebaikan ibu. Mereka tidak hanya memberikan bantuan materi. Seorang pemuda yang bekerja di perusahaan listrik segera memperbaiki sambungan listrik kami secara ilegal, cukup untuk kebutuhan dasar. Seorang ayah dan anak remajanya memasang kamera pengaman di sekeliling rumah. Seorang ibu yang bekerja di bank membantu mengurus pembukaan rekening baru yang aman dari campur tangan yoga. Sekarang, setiap ada orang mencurigakan mendekati rumah ini, kami akan langsung hubungi polisi, janji ketua RT. Siang itu, Pak Joni datang dengan wajah berseri. Kabar baik. Seorang hakim senior yang mendengar kasus kita bersedia menjadi expert witness. Dia spesialis dalam kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas. Tapi kejutan terbesar datang saat makan siang. Seorang wanita anggun dengan pakaian bisnis datang dengan mobil mewah. Setelah memperkenalkan diri sebagai Direktur LSM Perlindungan Penyandang Disabilitas, dia menawarkan bantuan hukum lengkap, gratis. Kasus Ibu Sari sudah viral di media sosial. Katanya sambil menunjukkan postingan tentang kami yang sudah dibagikan ribuan kali. Banyak orang yang geram dengan perbuatan yoga. Ibu menggeleng tak percaya. Tapi, bagaimana mereka bisa tahu? Wanita itu tersenyum. Ibu Tuti, tetangga ibu, yang menulis ceritanya. Dan sekarang, sudah banyak media yang ingin mewawancarai ibu. Aku dan ibu saling pandang. Bantuan yang datang begitu deras membuat kami speechless. Saya tidak mau jadi perhatian media, kata ibu pelan. Ini urusan keluarga kami. Tapi Ibu Sari, sela Pak Joni, perhatian media bisa menjadi senjata kita. Yoga tidak akan berani melakukan hal-hal kotor jika semua mata tertuju padanya. Sore harinya, bantuan lain datang. Seorang mantan karyawan yoga yang dipecatnya karena tidak setuju dengan praktik bisnis kotor, datang dengan dokumen-dokumen rahasia. Mas Yoga punya banyak hutang ke rentenir. Katanya, dia terdesak. Itu sebabnya dia nekat melakukan semua ini. Dia memberikan kopi surat hutang dan catatan transaksi mencurigakan yang bisa kami gunakan di pengadilan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam seminggu, kami bisa menikmati malam dengan lampu menyala dan air mengalir. Tetangga-tetangga masih bergantian menjaga rumah kami, siap menghadapi kemungkinan teror dari yoga. Ibu, kataku sambil memeluknya erat, kita tidak sendirian. Ibu mengangguk, matanya berkaca-kaca. Selama ini ibu pikir kita harus kuat sendirian. Ternyata, menerima bantuan orang lain juga butuh kekuatan. Keesokan paginya, surat kabar lokal memuat berita tentang kami dengan judul, Perjuangan Ibu Tunanetra Melawan Penipuan Menantunya Sendiri. Telepon berdering tak henti, tawaran bantuan, dukungan moral, bahkan tawaran untuk mengadakan penggalangan dana. Yoga yang mendengar hal ini menjadi kalap. Dia datang dengan wajah merah padam, berteriak di depan pagar. Kau pikir dengan membuat aku jadi monster di media, kalian akan menang? Aku masih punya kartu as. Tapi kali ini, dia tidak bisa masuk. Para tetangga yang sedang berjaga segera menghalaunya. Pergi dari sini, Yoga. Kami kenal Ibu Sari dan Dinda. Mereka orang baik. Kau yang jahat, teriak seorang bapak. Yoga mundur, terkejut dengan perlawanan yang terorganisir. Ini tidak ada urusannya dengan kalian. Selama kau mengganggu tetangga kami, ini jadi urusan kami, sahut yang lain. Aku berdiri di belakang pagar, memandangi suamiku yang sekarang menjadi musuh kami. Dalam hatinya, apakah dia merasa menyesal? Atau hanya marah karena rencananya gagal? Setelah Yoga pergi, ketua RT mendekatiku. Jangan khawatir, Ibu Dinda. Kami akan terus menjaga Ibu dan Ibu Sari. Yoga tidak akan bisa mendekati rumah ini. Dukungan yang tak terduga ini bukan hanya memberikan kami kekuatan material, tapi juga mengembalikan keyakinan kami pada kebaikan manusia. Di tengah rencana jahat Yoga, ternyata masih banyak orang yang bersedia membela kebenaran. Malam itu, sebelum tidur, ibu berbisik, Dinda,
Mungkin semua ini terjadi agar kita belajar. Belajar untuk tidak hanya kuat, tapi juga belajar untuk percaya pada orang lain. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, kami tidur dengan perasaan aman dan damai, dikelilingi oleh perlindungan dari orang-orang yang peduli. Yoga mungkin punya uang dan pengacara, tapi kami punya sesuatu yang lebih berharga. Dukungan dari masyarakat yang masih percaya pada keadilan. Seminggu setelah gelombang dukungan dari tetangga dan masyarakat, kehidupan kami mulai menemukan stabilitas baru. Generator listrik yang dipinjamkan tetangga masih berdengung setia di halaman belakang, menyediakan daya untuk kebutuhan dasar kami. Kamera pengaman yang dipasang warga terus mengawasi setiap sudut rumah, merekam setiap gerak-gerik mencurigakan. Suatu pagi yang cerah, ketika aku sedang menyiapkan sarapan untuk ibu, telepon berdering. Di seberang sana, suara Pak Joni terdengar bersemangat. "Dinda, ada perkembangan menarik. Perusahaan tempat yoga bekerja mengontak saya. Mereka meminta bukti-bukti tentang aktivitas ilegal yoga." "Kenapa tiba-tiba?" tanyaku sambil mematikan kompor. Rupanya, ada investigasi internal setelah seorang mantan karyawannya, yang dulu datang pada kalian, memberikan testimoni tentang praktik korupsi yoga. Dia diduga menggelapkan dana proyek untuk membeli apartemen dan membayar hutangnya. Sore harinya, berita itu dikonfirmasi. Seorang perwakilan dari perusahaan yoga datang ke rumah kami dengan wajah serius. "Ibu Dinda, Ibu Sari," ucap pria berkacamata itu dengan sopan. "Kami dari PT Propertindo. Kami meminta maaf atas tindakan Mas Yoga. Kami sedang melakukan audit internal, dan ternyata dia telah melakukan penyimpangan besar-besaran." Ibu yang mendengarkan dari ruang tamu bertanya, "Apa konsekuensinya untuk Yoga?" "Jika terbukti, dia akan dipecat dan kami akan melaporkannya ke polisi. Kami juga ingin memastikan bahwa tidak ada aset perusahaan yang digunakan untuk mengganggu ibu berdua." Setelah pria itu pergi, aku dan ibu saling memandang. Ini adalah perkembangan tak terduga. Karma mulai bekerja dengan caranya sendiri. 2 hari kemudian, karma kedua datang. Seorang debt collector yang berbeda dari sebelumnya datang ke rumah, kali ini dengan sikap yang jauh lebih sopan. "Ibu, kami mewakili perusahaan pembiayaan," katanya sambil menyerahkan sejumlah dokumen. "Kami ingin konfirmasi apakah ibu tahu tentang pinjaman ini." Kubuka dokumen itu, fotokopi KTP ibu yang digunakan sebagai jaminan pinjaman tanpa sepengetahuannya. Nilainya mencapai 300 juta. "Ibu tidak pernah meminjam uang," protes ibu setelah kuceritakan. "Kami curiga ini pemalsuan," kata debt collector itu. "Tapi karena dokumennya lengkap dengan tanda tangan, kami harus memverifikasi. Jika ini memang pemalsuan, kami akan menarik laporan terhadap Yoga Pratama." Malam itu, telepon dari Diana meneleponku. Suaranya terdengar panik. "Dinda, kita perlu bicara. Yoga, dia menghilang. Hutangnya pada rentenir sudah jatuh tempo, dan sekarang mereka memburuku juga." "Kenapa kau menghubungiku?" tanyaku dingin. Karena aku tahu di mana dia menyimpan dokumen-dokumen asli. Aku mau bantu kalian, asalkan kalian mau melindungiku dari rentenir." Setelah berkonsultasi dengan Pak Joni, kami setuju bertemu Diana di sebuah kafe umum esok harinya. Wanita itu datang dengan wajah pucat dan mata berkantung. "Dinda," katanya sambil menyerahkan sebuah flash disk, "semua ada di sini. File asli rencana yoga untuk mengambil alih warisan Ibu Sari, termasuk perintah untuk memalsukan tanda tangan. Kenapa sekarang kau berbalik mendukung kami?" Dia menunduk. Aku sadar. Aku hanya alat baginya. Begitu uangnya habis, dia akan membuangku juga. Dan aku tidak tega melihat Ibu Sari diperlakukan seperti ini. Ibuku juga sudah tua. Sementara itu, masalah yoga semakin bertumpuk. Seorang tetangga yang bekerja di apartemen tempat yoga tinggal memberitahu bahwa dia sedang diusir karena tidak bisa membayar sewa. Mobilnya sudah disita leasing, dan kartu kreditnya dibekukan. Tampaknya dia benar-benar terdesak, kata Pak Joni dalam pertemuan berikutnya. Dengan semua bukti baru ini, posisi kita di pengadilan akan sangat kuat. Ibu yang selama ini mendengarkan dengan tenang tiba-tiba berkata, apakah kita harus terus menekannya? Mungkin kita bisa memberinya kesempatan. Ibu,
Dia hampir membuat kita kehilangan segalanya. Protesku. Ibu tahu, Nak. Tapi ibu ingat dulu dia pernah baik pada kita. Mungkin kita bisa mengajukan perdamaian. Pak Joni menggeleng. Ibu Sari, niat ibu mulia. Tapi Yoga sudah menunjukkan bahwa dia tidak akan berubah. Jika kita lengah, dia akan menyerang lagi. Bu Tuti yang kebetulan sedang berkunjung ikut menambahkan. Ibu Sari, orang seperti Yoga hanya mengerti bahasa kekuatan. Kalau ibu lemah, dia akan manfaatkan lagi. Ibu menghela napas. Ibu hanya tidak ingin kita membenci. Kebencian hanya akan menguras energi kita. Pukulan terbesar untuk Yoga datang minggu berikutnya. Sebuah surat pemberitahuan dari pengadilan menyatakan bahwa semua dokumen yang ditandatangani Ibu Sari dinyatakan tidak sah. Selain itu, polisi mulai menyelidiki Yoga untuk kasus pemalsuan dokumen dan penipuan. Saat aku pergi ke pasar suatu pagi, tidak sengaja bertemu dengan Yoga. Dia duduk di warung kopi sederhana. Pakaiannya kusut, wajahnya sembab. Dinda, panggilnya lemah saat melihatku. Aku hampir tidak mengenalinya. Pria yang dulu selalu rapi dan percaya diri itu sekarang terlihat seperti gelandangan. Apa yang kau inginkan, Yoga? Dia berdiri dan mendekatiku. Aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Tapi, bisakah kau memaafkanku? Bisakah kita mulai lagi? Aku memandangnya lama. Di matanya, ada penyesalan yang sepertinya tulus. Tapi setelah semua yang terjadi, bisakah kepercayaan kembali? Yoga, yang kau hancurkan bukan hanya materi. Kau hancurkan kepercayaan, kau hancurkan cinta, dan yang paling menyakitkan, kau hancurkan harga diri ibu. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tahu. Aku sakit jiwa, Dinda. Hutang dan tekanan membuatku jadi monster. Kau punya pilihan, Yoga. Tapi kau memilih untuk mengkhianati kami. Sebelum pergi, dia berkata lagi, tolong sampaikan pada ibu, aku minta maaf. Aku tidak layak disebut menantunya. Perjalanan pulang terasa berat. Melihat Yoga jatuh seperti itu tidak membuatku senang. Seperti kata ibu, kebencian hanya menguras energi. Tapi memaafkan, itu proses yang butuh waktu. Sampai di rumah, ku ceritakan pertemuanku dengan Yoga pada ibu. Dia mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, setiap orang bisa berubah, Dinda. Tapi, biarkan waktu yang membuktikan. Balasan dari alam memang mulai datang pada Yoga. Tapi seperti kata ibu, balasan terbaik bukanlah melihat musuh kita menderita, tapi bisa bangkit dari penderitaan yang mereka sebabkan. Dan hari ini, kami sudah membuktikan bahwa kami bisa bertahan. 6 bulan telah berlalu sejak pertemuan terakhirku dengan Yoga. Musim hujan datang membasahi bumi, menyapu debu dan kenangan pahit yang tersisa. Rumah kami yang dulu menjadi medan perang, kini kembali menjadi oasis kedamaian. Listrik dan air telah menyala normal, kamera pengaman masih berfungsi, tetapi sekarang lebih sebagai pengingat akan masa-masa sulit yang berhasil kami lalui. Suatu pagi, aku dan ibu duduk di teras menikmati teh hangat. Embun pagi masih menempel di dedaunan, dan burung-burung berkicau riang seolah ikut merayakan kedamaian yang kembali menghampiri hidup kami. Dinda, ibu memecah keheningan, tangannya meraba-raba menemukan tanganku. Ibu punya kejutan untukmu. Dia menyuruhku mengambil sebuah map besar dari dalam laci. Di dalamnya terdapat proposal bisnis lengkap, rencana membuka kafe kecil di bagian depan rumah yang menghadap jalan. Ibu, apa ini? Ibu tersenyum, matanya yang tak bisa melihat seolah berbinar. Selama ini kita hanya bertahan, Nak. Sekarang saatnya kita benar-benar hidup. Dengan bantuan Bu Tuti dan tetangga lainnya, kita bisa membuka kafe sederhana. Ibu akan buat kue-kue, kau yang melayani pelanggan. Air mataku menetes. Ini adalah mimpi lama ibu yang selalu dia pendam sejak masih bisa melihat, memiliki usaha kecil di rumah sendiri. Tapi biayanya, ibu. Pak Joni membantu mengurus pengembalian uang dari penjualan tanah Bogor yang berhasil dibatalkan. Dan uang dari tabungan rahasia, ibu cukup untuk modal awal. Proses hukum memang telah berakhir dengan kemenangan di pihak kami. Pengadilan memutuskan semua dokumen yang ditandatangani ibu tidak sah,
Dan Yoga dijatuhi hukuman percobaan 2 tahun serta wajib mengembalikan semua uang yang telah diambilnya. Kami memilih tidak menjebloskannya ke penjara. Keputusan yang membuat banyak tetangga heran. Tapi sesuai dengan prinsip ibu bahwa keadilan sejati bukan tentang balas dendam. Pembangunan kafe dimulai seminggu kemudian. Para tetangga kembali berbondong-bondong membantu. Ada yang menyumbang material, ada yang membantu tenaga, ada yang memberikan peralatan dapur. Solidaritas yang dulu lahir dari perlawanan, kini berubah menjadi kerjasama yang indah. Pada hari pembukaan kafe, Saries Corner, seluruh lingkungan datang merayakan. Ibu dengan bangga memajang kue-kue buatannya, resep warisan nenek yang selama ini hanya dia buat untuk keluarga. Rasanya seperti punya keluarga besar, bisik ibu padaku sambil memegangi tanganku erat. Saat sedang sibuk melayani pelanggan, seorang tamu tak terduga datang. Yoga berdiri di pintu, pakaiannya sederhana tapi rapi. Wajahnya lebih tua dari usianya, tapi matanya lebih jernih dari yang kuingat. "Boleh aku pesan kopi?" katanya dengan suara rendah. Aku mengangguk, menghindari kontak mata yang terlalu lama. Ketika kuantar kopinya ke meja, dia berbicara pelan. "Aku dipecat dari perusahaan, tapi sekarang kerja sebagai sopir angkot. Lumayan untuk hidup sederhana." Dia mengeluarkan amplop dari saku. "Ini angsuran pertama pengembalian uang ibu." Ku terima amplop itu. "Bagaimana keadaanmu?" "Hidup susah, tapi jujur. Aku tinggal di kos-kosan sederhana. Teman-teman sudah pada menjauh, tapi mungkin itu yang aku butuhkan, menyendiri dan introspeksi." Dia memandangi ibu yang sedang bercengkrama dengan tetangga di sudut ruangan. Dia terlihat bahagia. "Iya, akhirnya." Yoga menghela napas. Dulu, ketika memijat kakinya yang bengkak, atau membacakan koran untuknya, itu adalah saat-saat paling damai dalam hidupku. Aku merindukan itu. Kau merindukan ibu, atau merindukan apa yang bisa ibu berikan padamu? Dia tersenyum getir. Pertanyaan yang bagus. Mungkin keduanya. Tapi sekarang aku mengerti, cinta sejati tidak memanfaatkan, tapi melindungi. Setelah Yoga pergi, ibu mendekatiku. "Siapa tadi, Nak?" Suaranya familiar. "Yoga, Bu." Dia mengembalikan sebagian uangnya. Ibu mengangguk pelan. "Bagaimana keadaannya?" Berkata dia sudah berubah. Ibu berharap begitu. Tapi yang penting, kita sudah berubah menjadi lebih kuat. Bulan-bulan berikutnya membawa berkah yang tak terduga. Kafe kami berkembang tidak hanya menjadi tempat makan, tapi juga pusat komunitas. Ibu, meski tunanetra, menjadi inspirasi banyak orang. Dia membuka kelas memasak untuk ibu-ibu muda, dan meski tidak bisa melihat, indera perasa dan penciumannya yang tajam membuatnya bisa menciptakan resep-resep baru yang luar biasa. Suatu sore, ketika kami sedang menutup kafe, seorang produser acara memasak dari stasiun TV nasional datang. Dia tertarik membuat feature story tentang ibu, seorang chef tunanetra yang berhasil bangkit dari pengkhianatan dan membangun usaha sendiri. Awalnya ibu menolak, kata ibu padaku malam itu. Tapi kemudian ibu berpikir, mungkin kisah kita bisa menginspirasi orang lain yang sedang berjuang. Acara itu tayang 2 bulan kemudian. Responsnya luar biasa. Banyak penyandang disabilitas yang terinspirasi, dan kafe kami semakin ramai dikunjungi orang yang tidak hanya ingin menikmati makanan, tetapi juga belajar dari ketangguhan ibu. Sekarang, setahun setelah semua badai berlalu, hidup kami telah berubah total. Rumah yang dulu hampir direbut paksa, kini justru menjadi sumber rezeki. Hubungan kami dengan tetangga menjadi lebih erat dari keluarga sendiri. Dan yang paling penting, kami menemukan kekuatan dalam diri sendiri yang tidak kami sadari sebelumnya. "Dinda," kata ibu suatu malam sambil duduk di kebun belakang, ibu bersyukur atas semua yang terjadi. "Aneh juga ya, Bu. Justru setelah melewati semua kesulitan itu, kita menemukan hidup yang sebenarnya. Ibu percaya, Tuhan tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita. Dan lihat sekarang, kita tidak hanya bertahan, tapi benar-benar hidup. Hidup yang baru ini memang tidak sempurna. Masih ada luka yang kadang terasa, masih ada kenangan yang sesekali menyakitkan. Tapi seperti kafe kami yang selalu ramai dengan tawa dan cerita,
hati kami pun perlahan dipenuhi kembali dengan sukacita dan harapan. Kami belajar bahwa keluarga bukan hanya tentang ikatan darah atau pernikahan, tapi tentang siapa yang tetap berada di samping kita ketika seluruh dunia berbalik meninggalkan. Dan kami belajar bahwa rumah bukan hanya tentang tembok dan atap, tapi tentang tempat di mana kita bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dikhianati. Hidup yang baru telah datang, dan kami siap menyambutnya dengan tangan terbuka, lebih bijak, lebih kuat, dan lebih bersyukur dari sebelumnya.